Bab 1211. Anjing makan anjing. Silver Frost mengaku kalah. Mengikuti kata-katanya, semua orang yang menyaksikan pertempuran terdiam selama 30 detik penuh. Kemudian, kerumunan meledak. Silver Frost benar-benar mengaku kalah. Hong Dali menang. Hahaha. Hong Dali menang, ya, luar biasa. Kupikir sudah keajaiban tim ini bisa bertahan selama 2 menit. Aku tidak menyangka mereka akan menang. Ya Tuhan, ini seperti mimpi, tim Hong Dali luar biasa. Pertahanannya yang luar biasa itu tak tertandingi. Dia benar-benar berhasil menangkis serangan Silver Frost. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk Hong Dali, bersorak serempak. Hong Dali. Hong Dali, Hong Dali, kau yang terbaik. Pada saat ini, Hong Dali adalah pahlawan di hati mereka. Hehe, hehehe. Hong Xingyu merasa senang. Dali bertarung dengan indah. Sangat indah, Bei Mingxuan. Hong Xingyu terkekeh sambil menatap Bei Mingxuan. Iya, uangmu, aku tidak akan berbasa-basi kalau begitu. Senang rasanya ada yang mengirim uang kepadaku secara sukarela. Hahaha. Benar. Dia benar-benar bertaruh Daliku akan kalah. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hua Yueling tersenyum lebar dan menatap Hong Dali. Kekasih kecil kita biasanya tidak kuat. Dia memimpin dengan baik, bagus. Tim yang bagus dengan pemimpin yang baik. Pasangan ini sangat gembira. Mereka lebih bahagia daripada jika mereka ikut serta dalam pertempuran dan menang sendiri. Hong Dali bertarung dengan sangat indah. Perlu diketahui bahwa siapapun dari tim ini pasti tidak akan mampu menahan serangan Silver Frost selama beberapa detik. Bagi semua orang, ini awalnya hanyalah kerumunan yang tidak teratur. Kemenangan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, Bei Mingxuan sangat tertekan. Dia begitu yakin Silver Frost akan menang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati Hong Xingyu untuk bertaruh. Siapa sangka Silver Frost benar-benar kalah telak. Uang bukan masalah. Yang penting, ia tak lagi punya kepercayaan diri untuk melawan Hong Dali. Hong Dali terlalu aneh, dan orang-orang di sekitarnya terlalu tak terduga. Kekuatan mereka semua berada di luar ekspektasi orang lain. Hong Dali ini, kita perlu mengamatinya dengan saksama di masa depan. Zhu Yunzu menatap Hong Dali dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia berkata dengan muram, akan merepotkan jika dia terus berkembang dan maju. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Sudah berapa lama Hong Dali di sini? Saat pertama kali berdiri di depan Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu, ia begitu lemah sehingga harus bergantung pada pengawal keluarganya. Dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil membentuk tim yang mengalahkan Silver Frost, yang menempati peringkat pertama dalam Astral Genius Battle. Dengan kecepatan perkembangan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Hong Dali, aku harus membunuhnya. Bei Mingxuan menggertakkan giginya. Zhu tua, begitu kau memenangkan pertempuran ini, orang pertama yang akan kusingkirkan adalah Hong Dali. Kita hanya bisa mundur sampai kau melawan mereka. Hong Dali terlalu kuat, dan kali ini Bei Mingxuan bertekad membunuhnya. Zhu Ningyu, yang duduk di belakang Zhu Yunzu, menatap Hong Dali dengan ekspresi rumit. Ia menyesalinya. Ia benar-benar menyesalinya. Hong Dali kini dihormati oleh puluhan ribu orang. Dan ia kehilangan semua kesempatannya. Kekuatan Hong Dali jauh melampaui imajinasinya. Seandainya ia tidak meremehkan Hong Dali, seandainya ia setuju menikahi Hong Dali, mungkin segalanya akan berbeda sekarang. Sayang sekali, tidak ada jika. Baiklah. Di sisi lain tribun penonton, Dekan Vergos dari Divine College tersenyum lebar. Hong Dali kita masih lebih kuat, haha. Shenglong Astral seharusnya menjadi yang pertama dalam Astral Genius Battle sekarang, kan? Siapa yang berani menentangnya? Para mentor dari berbagai astral mengangguk serempak. Ya. Kau juara pertama. Hahaha, ayah. Enggak. Vergos tertawa rendah hati. Tapi orang bodoh pun bisa tahu betapa bangganya dia saat bicara. Dali cuma beruntung. Dia berhasil mengumpulkan tim yang hebat. Haha, hebat. Aku berencana mendaftarkan semua anggota tim di kampus kita dan membuka kelas khusus untuk mereka. Haha. Semua mentor memandang dengan rasa iri, mengapa mereka tidak dapat menemukan bakat seperti itu. Kau lihat itu. Di mimbar, Kong berkata lembut kepada Yu Muming, Hong Dali ini memang aneh sekali. Tim ini hanya terdiri dari budak-budak yang dibelinya begitu saja. Atribut mereka berasal dari ramuan yang ia berikan kepada mereka. Mereka benar-benar pemula. Tapi kau tahu, Silver Frost hanya bisa mengaku kalah. Memang, Yu Muming benar-benar yakin. Hong Dali ini benar-benar boros. Ramuan-ramuan itu pasti menghabiskan biaya setidaknya 10 miliar, kan? Dan perlengkapan-perlengkapan itu mengerikan. Hehe, ya. Itu di luar imajinasiku. Kong berpikir sejenak, lalu bertanya, aku berniat mengikutinya nanti. Bagaimana denganmu?
Apa rencanamu? Sama. Setelah kita keluar, Yu Muming mengangguk. Ikuti dia. Itu akan sangat membantuku. Di medan perang, Hong Dali berdiri perlahan dari kursi Voltail saat Tang Muxin menyerahkan mantel paritnya kepadanya yang tampak seperti istrinya yang baru menikah. Haha, Silver Frost ah. Hong Dali berjalan mendekat dan menatap mantan pemenang Astral Genius Battle yang terbaring di tanah. Iya, kau bilang kau harus melawanku. Aku anak yang boros, menyia-nyiakan adalah kekuatanku. Kau lihat orang-orang ini. Mereka budak yang kubeli. Aku memberi mereka ramuan senilai hampir 10 miliar dan perlengkapan senilai miliaran. Seperti yang kukatakan, aku anak yang boros. Kenapa kau menantangku? Aku kalah. Terbaring di tanah, Silver Frost menatap Hong Dali dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan tim budakmu, bagaimana mungkin aku bisa mengklaim sebagai pemenang pertempuran Astral Genius? Tapi aku punya satu permintaan, Hong Dali. Kau harus setuju apapun yang terjadi. Ya, bajingan ini benar-benar punya permintaan. Apa itu? Kau tidak mungkin memintaku untuk melawanmu secara langsung, kan? Hong Dali menggelengkan kepalanya seperti denden Daiko. Tidak mungkin. Jangan coba-coba. Kalau aku bisa menyelesaikannya dengan uang, aku tidak akan melakukan apapun. Tidak, kau salah. Silver Frost duduk perlahan dan menatap Gu Feifei yang berada agak jauh. Aku ingin menantang Gu Feifei. Inilah keinginan terbesarku dan alasanku datang ke sini. Kuharap kau bisa menyetujuinya. Sial, kenapa aku harus setuju menantang Gu Feifei? Dia bukan istriku. Kalau kau mau menantangnya, tanya saja sendiri. Hong Dali mendengus. Aku bukan suaminya. Bagaimana aku bisa memutuskan atas namanya? Ngomong-ngomong, meskipun aku suaminya, aku akan menghajarmu. Bagaimana mungkin aku setuju kau menyentuh istriku? Dia menggumamkan banyak omong kosong, tetapi pesannya jelas, kalau kau ingin menantangnya, tanyakan saja. Dia tidak punya pendapat. Apakah dia setuju atau tidak, itu tergantung padanya. Aku mengerti. Mendengar itu, Silver Frost langsung berdiri. Ia bergegas menghampiri Gu Feifei tanpa mempedulikan pakaiannya yang robek. Ketika berdiri di hadapan Gu Feifei, ia menatapnya dan berkata dengan tegas, Gu Feifei, aku ingin menantangmu. Kau harus setuju. Mendengar itu, semua orang tercengang. Apa sebenarnya yang dihadapi Silver Frost? Mengapa dia begitu ngotot menantang Gu Feifei? Kamu sakit? Tanya Gu Feifei dengan nada kesal. Kalau kamu ingin sekali dipukuli, cari saja Hong Dali. Aku tidak mau repot-repot berkelahi denganmu. Tidak, kau harus setuju. Silver Frost tidak menyerah. Ia berkata dengan tegas, sejak 3 tahun lalu ketika aku melihatmu berlatih di planet tak berpenghuni secara tidak sengaja, aku tahu kau adalah tujuan hidupku. Apapun yang terjadi, aku ingin menantangmu sekali untuk menemukan seberapa besar perbedaan kemampuan kita. 3 tahun yang lalu. Situasi apa ini? Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Saat itu, Hong Dali berjalan mendekat dan menatap Silver Frost, lalu menatap Gu Feifei. Feifei, hal buruk apa yang kau lakukan 3 tahun lalu sampai membuatnya begitu terobsesi? Itu membangkitkan keingintahuan semua orang. 3 tahun lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Maksudmu waktu itu? Gu Feifei tampak putus asa. Kudengar para bajak laut antar bintang mencuri cukup banyak ramuan. Kemudian, mereka bahkan terlibat dalam situasi saling serang. Ngomong-ngomong, apa kau di sana? Aku tidak ingat pernah melihatmu. Sialan, bajak laut antar bintang. Gu Feifei ini ikut campur urusan mereka. Seketika, semua orang menatapnya dengan kagum. Dia berani mencari masalah dengan bajak laut antar bintang, orang biasa pun tak akan berani melakukannya. Dia memang kakak perempuan, keren. Itu geng bajak laut antar bintang yang sangat terkenal di kalangan astral. Pemimpin mereka telah mencapai puncak level sektor bintang. Tatapan Silver Frost seolah hendak memuja Gu Feifei. Mereka bahkan tidak bertahan 5 menit denganmu. Aku menemukan dan mengikuti mereka ke planet tak berpenghuni, tapi aku tidak berani bertindak. Aku hanya menyamar. Kali ini, semua orang mengerti. Sederhananya, Silver Frost tidak cukup kuat saat itu dan tidak berani bergerak. Namun, dia melihat Gu Feifei melawan mereka sendirian. Bisa dibayangkan betapa besar dampaknya terhadap Silver Frost. Tidak sulit untuk memahami mengapa hal itu meninggalkan kesan yang begitu mendalam padanya. Kegigihan yang sia-sia. Gu Feifei cemberut, menunjukkan rasa jijiknya terhadap cara berpikir Silver Frost. Tentu saja, ia tetap setuju. Baiklah, karena kau minta dihajar, jangan salahkan aku. Ia maju 2 langkah dan menatap Silver Frost. Pulihkan dirimu dulu. Kalau tidak, mustahil kita bisa berduel. Bab 1212. Batu jiwa gemuk. Gu Feifei setuju, Gu Feifei sebenarnya setuju. Aku mengerti. Aku mengerti.
Silver Frost tertegun sejenak, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia berteriak ke surga, Din Vergos, aku ingin menantang Gu Feifei. Tolong sembuhkan lukaku. Ketika orang-orang di tribun penonton mendengar apa yang dikatakan Silver Frost, mereka semua menoleh untuk saling memandang. Jika Silver Frost menantang Hong Dali, mereka pasti akan mengerti. Tapi Gu Feifei. Gu Feifei adalah kakak perempuan dari Divine Colleague, tapi apa dia begitu kuat sampai Silver Frost begitu bersemangat untuk menantangnya? Aku tahu Gu Feifei adalah kakak perempuan dari Akademi Ilahi, tapi aku belum pernah mendengar bahwa dia sangat kuat. Ya, Silver Frost hampir sekuat para kepala 3 keluarga teratas. Kalaupun dia sedikit lebih lemah, itu hanya sedikit. Dia benar-benar berinisiatif menantang Gu Feifei, dan dia sangat bersemangat. Ada yang aneh. Pasti ada yang salah. Seberapa kuat Gu Feifei? Jangan bicara, kita akan tahu setelah melihat mereka bertarung. Aku punya firasat bahwa hasil pertempuran hari ini akan melampaui semua harapan kita. Di sisi lain, Hong Xingyu menatap Gu Feifei di arena. Ia sedikit mengernyit dan bergumam, Nyonya, menurutmu seberapa kuat Gu Feifei sebenarnya? Kenapa aku merasa dia luar biasa kuat? Aku hanya pernah merasakan hal ini sekali sebelumnya, dari seseorang yang kutemui di aliansi astral. Aku juga merasakannya. Hua Yueling mengangguk. Memang, Gu Feifei punya terlalu banyak rahasia. Tak seorang pun berani memprovokasinya selama beberapa tahun terakhir. Awalnya kupikir kemampuannya di bawahmu, tapi ternyata tidak. Yang terpenting, dia belum pernah menggunakan kemampuannya sebelumnya, tapi kemampuannya itu pasti ada. Baiklah, mari kita saksikan dan lihat apa kemampuan Gu Feifei. Gu Feifei, tolong tanggapi ini dengan serius. Cahaya keemasan menyinari Silver Frost, dan kesehatan serta kondisi fisiknya segera pulih. Ia menatap Gu Feifei dan menarik napas dalam-dalam. Silver Frost tidak takut melawan siapapun. Ia yakin dapat bertahan bahkan melawan para pemimpin 3 keluarga teratas. Namun, ia merasa ragu melawan Gu Feifei. Oh, oke. Gu Feifei mendengus. Sudah siap, siap. Silver Frost mundur. Begitu ia agak jauh, kabut darah muncul lagi. Ini adalah alam Silver Frost. Melawan Gu Feifei, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya begitu memasuki arena. Tak ada pilihan lain. Gu Feifei telah mengejutkannya. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti akan mati dengan cepat dan menyedihkan. Wah, alammu lumayan bagus. Gu Feifei tersenyum, dan tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya putih itu lembut dan begitu ringan menimpa seseorang hingga tak terasa. Namun, Gu Feifei, yang berada di tengah cahaya putih itu, tiba-tiba menjadi lebih ramping. Ia cantik. Satu-satunya alasan orang-orang tak berani mendekatinya adalah karena ia terlalu gemuk. Namun siapa sangka begitu alamnya diperluas, sosoknya pun langsung berubah. Wajahnya bak bidadari dan sosok iblis. Payudaranya besar, bokongnya kencang, kakinya tinggi dan jenjang. Tingginya 1,9 meter membuatnya tampak anggun bak patung, namun tetap sedikit menawan. Dampak visualnya sungguh luar biasa. Wow! Kedua mata Tang Muxin penuh kekaguman. Ia mencubit lengan Hong Dali tanpa henti. Saudari Feifei sangat cantik. Wow, kenapa kita tidak menyadarinya sebelumnya? Setelah bertransformasi, dia benar-benar cantik. Sosok itu. Dali, apa kau setuju? Sial, kau memancingku. Jawaban, ya, atau tidak bisa diterima. Alam. Gu Feifei ternyata juga punya alam, seru semua orang di tribun penonton. Ya Tuhan, apa Gu Feifei benar-benar sekuat itu? Apa dia pilihan langit? Apa orang selain pilihan langit juga bisa mengolah alam, entahlah. Aku selalu bilang Gu Feifei bukan orang biasa. Sekarang, sepertinya dia memang sangat kuat. Dia bahkan punya alam. Kemampuannya pasti sangat kuat juga. Semua orang terkesima. Silver Frost, yang berdiri di hadapan Gu Feifei, merasakan tekanan yang luar biasa. Dia juga pengguna rilem, jadi pemahamannya tentang cara kerja rilem jauh lebih mendalam dibandingkan orang lain. Saat Gu Feifei melepaskan rilemnya, Silver Frost tahu bahwa rilem Gu Feifei jauh lebih kuat daripada rilem miliknya. Suara desisan. Kedua alam perlahan mendekat. Tabrakan sudah di depan mata. Yang mengejutkan semua orang, alam Silver Frost memasuki alam Gu Feifei, tetapi tidak terjadi apa-apa. Silver Frost tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Gu Feifei, dan alam Gu Feifei tampaknya hanya memberikan sedikit pengaruh. Ada apa? Apa mereka belum mulai? Banyak orang yang penasaran. Biasanya, ketika alam bertabrakan, dampak yang dihasilkan seringkali mengguncang bumi. Namun, kali ini, dampaknya terasa begitu tenang. Alam darah, itu sungguh menarik, kata Gu Feifei dengan tenang. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba menghilang ke alamnya. Kemudian,
kedua alam di medan perang berputar dengan dahsyat di sekitar satu sama lain. Pertama, alam putih Gu Feifei yang bercahaya mulai secara bertahap menekan alam darah Silver Frost. Perlahan-lahan, alam darah itu melahapnya di depan mata semua orang, lalu surut hingga akhirnya menghilang. Tubuh Silver Frost sekali lagi terlihat. Bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Silver Frost terkejut. Gu Feifei, apa yang dilakukan alammu? Mengapa alamku menghilang? Sebenarnya, efek alamku cukup sederhana. Gu Feifei telah berubah kembali menjadi dirinya yang montok seperti biasanya. Ia bahkan terbatuk. Alamku sendiri tidak ofensif, tetapi bisa memakan alam orang lain. Rasanya cukup bergizi dan menyenangkan. Gu Feifei punya rahasia besar. Dalam sekejap, semua orang benar-benar tercengang. Alam Gu Feifei benar-benar bisa melahap alam orang lain. Efek alam seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Tanpa alamnya, Silver Frost tidak jauh lebih kuat dari Yu Muming. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung seperti itu? Kuat. Silver Frost tersenyum lebar. Bagus juga. Karena kita berdua sekarang tidak punya alam, ayo bertarung sungguhan. Setelah berkata begitu, Silver Frost melesat maju, kecepatannya begitu cepat hingga terdengar desiran udara. Dalam sekejap mata, Silver Frost menyerbu Gu Feifei dan melayangkan pukulan. Pukulannya sangat kuat. Perisai Loka memiliki bekas tinju yang ditinggalkan Silver Frost. Jika pukulan seperti itu benar-benar mengenai tubuh seseorang, orang itu mungkin akan kehilangan kemampuan bertarung saat itu juga. Yang mengejutkan semua orang, Gu Feifei hanya mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Suara keras terdengar, dan pertarungan pun berakhir. Semua orang berdiri. Bahkan Hong Dali mencondongkan tubuh ke depan dan membuka matanya lebar-lebar. Tak seorang pun tak percaya. Tak seorang pun pernah membayangkan ada kemampuan aneh seperti itu di alam semesta ini. Hong Xingyu tidak menyangka, Hua Yueling tidak menyangka, Bei Mingxuan tidak menyangka, dan Zhu Yunzu pun tidak menyangka. Dalam kognisi manusia, kemampuan elemen, seperti logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, adalah yang paling kuat. Mungkin ada kemampuan tertentu yang lebih kuat, seperti batu jiwa piksel Hong Xingyu yang dapat menghancurkan benda-benda yang disentuhnya menjadi piksel. Namun, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa kemampuan Gu Feifei akan begitu dahsyat. Kemampuannya sebenarnya mirip dengan alamnya. Kerusakannya tidak terlalu besar, tetapi efeknya membuatnya tak terkalahkan. Karena, Silver Frost, yang telah meninjunya, telah berubah menjadi bakso raksasa. Tubuhnya setidaknya 10 kali lebih gemuk dari sebelumnya. Paha bakso itu berdiameter hampir 1 meter dan tampak seperti 3 bakso yang ditumpuk. Pinggangnya hampir berdiameter 1,5 meter dan kedua lengannya tak lagi bisa menggantung karena lemak di sekitar tubuhnya. Lemak-lemak itu hanya bisa mencuat canggung di kedua sisinya. Lehernya bahkan lebih buruk lagi. Lehernya bahkan tak terlihat dan daging di dadanya setidaknya berukuran cup G. Kemampuan mustahil macam apa ini? Bisa mengubah seseorang yang berwujud sempurna menjadi monster gemuk mengerikan ini dalam sekejap. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus bertarung jika tubuhnya sudah berubah seperti ini? Ini. Silver Frost berkeringat deras, dan semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Silver Frost membeku selama 10 detik sebelum akhirnya berteriak, kemampuan macam apa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Batu jiwa gemuk. Gu Feifei mengangkat bahu. Batu itu bisa mengendalikan kegemukan dan ketipisan semua yang kusentuh, termasuk tubuhku sendiri tentunya. Sambil berbicara, ia tiba-tiba berubah kembali menjadi wanita berwajah malaikat dan bertubuh iblis. Kemudian, ia langsung berubah kembali. Batu itu hanya bisa mengendalikan lingkar perut, bukan tinggi badan. Baiklah, apa kita akan terus bertarung? Mendengar itu, semua hadirin terkesiap. Batu jiwa gemuk. Tak perlu bertarung lagi dengan kemampuan batu jiwa yang aneh itu. Lihat Silver Frost, dia bahkan tak bisa melebarkan kuda-kudanya. Sungguh ajaib dia masih bisa berdiri. Aku mengaku kalah. Tak ada cara untuk terus bertarung. Silver Frost putus asa. Ia kalah lagi. Kerajaanku telah dilahap habis, tubuhku begitu cacat, bagaimana aku bisa terus bertarung? Cepat kembalikan aku, sosok ini mimpi buruk. Sambil berbicara, ia mencoba meregangkan kakinya, bahkan sebelum ia sempat meregangkannya sepenuhnya, sosoknya yang gemuk dan bulat tiba-tiba jatuh, ia hampir tak bisa berdiri tegak, apalagi melanjutkan pertarungan. Ia bahkan tak bisa meregangkan kakinya tanpa jatuh. Jika mereka terus bertarung, ia hanya bisa menjadi samsak tinju manusia. Lawannya bisa memukulnya sesuka hati. Orang sembarangan akan mampu mengalahkannya sampai mati, bukan hanya Gu Feifei. Oke, duel kita selesai. Gu Feifei melangkah maju dan menepuk Silver Frost. Dengan desisan, Silver Frost akhirnya kembali ke wujud aslinya, inilah rasanya berpindah dari neraka ke surga.
Silver Frost menangis terseduh-seduh, lebih baik kurus. Bab 1213. Fantastis. Silver Frost kalah lagi. Kali ini, kekalahannya sungguh telak. Dengan kemenangan ini, tak seorang pun berani meragukan kemampuan tim Hong Dali. Kesan orang-orang terhadap mereka berubah 180 derajat. Mereka bahkan merasa Silver Frost beruntung di babak kedua Astral Genius Battle hanya karena Hong Dali tidak ikut serta. Sepertinya Silver Frost sangat beruntung. Dia tidak akan menjadi juara pertama jika Hong Dali berpartisipasi di tahap kedua Astral Genius Battle. Dia mendapat keuntungan besar dengan menjadi juara pertama kali ini. Setidaknya dia punya kesempatan untuk menjadi juara pertama sekali. Hehe, sepertinya Hong Dali adalah juara sejati sekarang. Ngomong-ngomong, aku sangat menantikan pertarungan mereka selanjutnya. Wah, tim Hong Dali sangat kuat. Aku penasaran apa yang akan terjadi di grup battle selanjutnya. Semua orang membicarakan tim Hong Dali. Mereka semua penuh antisipasi untuk pertempuran grup yang akan datang. Dean Vergos. Bahkan para mentor dari berbagai astral pun dipenuhi rasa penasaran. Mekaron yang paling cemas. Hong Dali menang telak kali ini. Aku sudah tidak sabar menunggu ronde berikutnya. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Begitu dia mengatakan ini, semua mentor lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Ini. Vergos menyentuh jenggotnya. Senang rasanya semua mentor bersikap begitu sopan dan hormat kepadanya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia berkata, "Oke, tidak usah terburu-buru. Kita istirahat dulu sehari. Kalaupun kita ingin segera mulai, semua orang harus istirahat yang cukup." Pertempuran grup biasanya berlangsung lebih dari 10 hari, menunggu 1 hari lagi untuk dimulai tidak akan berpengaruh banyak. Apa yang dikatakannya sangat masuk akal, dan semua mentor mengangguk setuju serempak. Maka, Vergos berdiri dan mengumumkan bahwa pertempuran Astral Genius telah resmi berakhir. Semua orang dipersilakan beristirahat. Pertempuran grup, yang merupakan pertempuran berskala besar, akan dimulai lusa. Di internet, hampir semua orang membahas topik tentang bagaimana Hong Dali keluar pertama kali dalam pertempuran Genius Astral. Hong Dali benar-benar hebat. Kau lihat. Tim yang terdiri dari para budak berhasil mengalahkan orang nomor 1 dari Astral Genius Battle. Ini jauh di luar imajinasiku. Silver Frost jelas tidak lemah. Bukan berlebihan. Hong Dali memang tak terkalahkan. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku ada di sana menyaksikan pertempuran itu. Sungguh fantastis. Pertahanan Tauren tak terkalahkan. Bahkan serangan kuat Silver Frost pun tak mampu menembusnya. Tauren tidak hanya memiliki pertahanan yang tak terkalahkan, tetapi semua penyihir mereka juga mampu merapal sihir secara instan. Sungguh menakjubkan. Seluruh tim terdiri dari penyihir merapal sihir secara instan. Goblin juga. Kekuatan bahan peledak mereka mengerikan. Dengan diskusi seperti ini di seluruh internet, Hong Dali menjadi nama yang terkenal dalam waktu singkat. Di perumahan keluarga Hong. Iya, halo, saya Dronzaro dari Salma Astral. Saya datang untuk berbicara dengan Anda tentang kerjasama di beberapa bisnis. Seorang pria parubaya yang tampan segera mengulurkan tangannya untuk menyapa ketika melihat Hua Yueling. Terimalah salam saya yang sederhana. Hehe, tidak perlu sungkan. Hua Yueling menuntunnya ke ruang tamu. Sudah ada beberapa orang yang duduk di ruang tamu, semuanya bangsawan dari Astral Utama. Di pihak keluarga Hong, kepala keluarga Ye, sekutu mereka, Ye Wuyu, juga hadir. Setelah duduk, Dronzaro memandang para bangsawan dari berbagai astral dan menyapa mereka terlebih dahulu. Kemudian, ia menatap Hua Yueling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nyonya Tua Hua, Tuan Tua Hong tidak ada. Sebaiknya kepala keluarga hadir saat membicarakan bisnis, terutama urusan antar astral. Kalau tidak, prosesnya cenderung sulit. Suamiku sedang mengasingkan diri." Hua Yueling mengerti maksud Dronzaro. Ia berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa membicarakan urusan apapun denganku. Aku masih bisa mengambil keputusan." Setelah itu, Dronzaro menenangkan diri dan tersenyum. "Baguslah. Aku datang ke sini untuk membahas perdagangan eliksir dan tatahan batu permata dengan keluargamu." Sambil berbicara, ia memandang keluarga kerajaan astral di sekitarnya dan menambahkan, "Tentu saja, saya rasa semua orang sudah tahu prestasi Hong Dali. Dia luar biasa kuatnya. Bekerja sama dengan Shenglong Astral jelas merupakan sesuatu yang akan menguntungkan di masa depan. Semua orang seharusnya ada di sini untuk alasan yang sama, kan?" Pertama, ia mengungkapkan niatnya. Kemudian, ia memuji Hong Dali. Prosesnya lancar dan membuat semua orang merasa nyaman. Benar saja, keluarga kerajaan astral lainnya mengangguk serempak. Dan salah satu dari mereka tertawa. Ya, Astral Shenglong punya orang berbakat seperti Hong Dali yang memenangkan juara pertama dalam pertempuran Genius Astral ketika dia bahkan belum menjadi pilihan langit.
Aku datang ke sini begitu mendengarnya, agar bisa menjadi yang pertama. Sesampainya di sini, aku baru sadar kalau aku masih terlambat, hahaha. Dia membuatnya terdengar lucu dan semua orang tiba-tiba tertawa. Hua Yueling senang mendengar orang-orang memuji Hong Dali. Kekasih kecilnya kini juga menjadi kebanggaannya. Apa yang dikatakan pria itu menyentuh hatinya dan ia tak bisa berhenti tersenyum. Iya, dengar apa yang kau katakan. Kekasih kecil kita hanya beruntung, hehe. Bagaimana mungkin? Dronzaro menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tentunya dia tidak mungkin meraih kemenangan bersih seperti itu hanya karena keberuntungan semata. Silver Frost telah mencapai tahap pencapaian alamnya dan dia sangat kuat. Namun, dia kalah. Terlebih lagi, dia kalah dari budak-budak Hong Dali. Bahkan aku pun tak percaya. Nyonya Tua Hua, sejujurnya, jika Hong Dali bersedia melepaskan mereka, aku bersedia membayar 100 miliar dolar astral untuk timnya. 100 miliar dolar astral untuk membeli tim mereka. Itu saja sudah merupakan indikasi yang jelas tentang nilai mereka. Tuan Dronzaro pasti bercanda. Hua Yueling tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tentu tahu bahwa Dronzaro hanya ingin menunjukkan betapa berharganya tim itu menurutnya. Ia menjawab, kekasih kecil kita suka menghambur-hamburkan uang. Tim budak ini dia bentuk hanya untuk bersenang-senang. Dijual atau tidak, bukan urusan saya, hehe. Bagaimana kalau kita mulai saja? Oke. Dronzaro telah mengatakan apa yang ingin ia katakan dan dengan senang hati melanjutkan. Maksudku, aku berencana mengimpor barang-barang seperti melon kehui dan buah gurong, dari Shenglong Astral. Harganya akan sesuai dengan harga pasar saat ini, yang diperkirakan sekitar 200 miliar. Apakah Nyonya Tua menganggap itu angka yang wajar? Melon kehui dan buah gurong adalah ramuan khusus untuk Shenglong Astral. Melon kehui dapat meningkatkan kekuatan secara permanen sebesar 40 poin, dan buah gurong dapat meningkatkan kelincahan sebesar 30 poin. Keduanya merupakan ramuan yang sangat baik. Harga pasaran melon kehui adalah 60.000 dolar Shenglong dan buah gurong adalah 50.000 dolar Shenglong. Tawaran pembukaan Dronzaro sebesar 200 miliar merupakan pesanan yang cukup besar, meskipun itu bukan kesepakatan besar, jumlah orang yang datang untuk membicarakan bisnis cukup besar. Sekalipun keluarga Hing hanya mendapatkan 20% dari 200 miliar ini, itu sudah 40 miliar. Lebih dari 10 astral datang hari ini untuk membahas bisnis terkait pakaian suci dan lebih banyak orang akan datang nanti. Hong Dali mendapatkan keuntungan finansial triliunan dolar karena menjadi juara pertama dalam pertempuran jenius astral. Jika ada kesepakatan besar lainnya, keluarga Hong akan dengan mudah menghasilkan 1 atau 2 triliun dolar astral. Haha, masih ada ruang untuk diskusi. Hua Yueling tersenyum lebar sampai wajahnya bisa pecah kalau lebih lebar lagi. Semua orang harus dapat bagian kalau ada uang yang bisa dihasilkan. Saran Tuan Dronzaro sangat bisa diterima. Begitu topik ini terbongkar, semua orang langsung membicarakan bisnis. Dengan kehadiran juara Astral Genius, Hong Dali, semua orang optimis tentang masa depan Shenglong Astral. Oleh karena itu, mereka semua datang ke sini untuk memperbaiki hubungan dengan biaya sendiri. Karena itu, mereka semua sangat murah hati dalam memberikan syarat. Sulit untuk menolaknya. Di sisi lain, di Shenglong Divine College, sekelompok besar orang berkumpul di pintu masuk kamar Hong Dali. Hampir semua orang ini adalah orang-orang pilihan surga dari berbagai astral. Jumlah mereka lebih dari 50 orang. Mereka semua datang ke sini dengan niat untuk berbakti kepada Hong Dali. Lagi pula, mereka tetap harus berpartisipasi dalam syurabah, dan mereka akan mudah tersapu bersih jika tidak bekerja keras. Saat itu tiba, yang akan mereka hilangkan adalah nyawa mereka. Semuanya, berdirilah dengan tertib dan antrelah dengan benar. Mengerti? Li yang berdiri dengan bangga di depan pintu Hong Dali, menatap para pilihan surga di depannya. Ia berkata, Tuan Muda sedang tidur. Tidak seorang pun boleh mengganggunya saat ia tidur, mengerti? Kalau tidak, jika Tuan Muda marah, dia tidak akan menerima kalian. Kalian baru bisa bahagia jika Tuan Muda bahagia. Jika Tuan Muda depresi, semua orang akan depresi. Tidak ada jalan keluar. Sekelompok besar orang pilihan surga mengangguk serempak. Aku mengerti. Aku mengerti. Di tengah kerumunan, Kong menatap Li Yang dengan tatapan tajam. Ia tahu bahwa Li Yang adalah antek nomor 2 Hong Dali. Setelah ia menggunakan segala cara untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul Li Yang, ia semakin mengagumi Hong Dali. Kong, bisik Yu Muming, apakah menurutmu latar belakang Li Yang benar-benar serendah yang kita dengar? Tentu saja. Kong tidak berhemat dalam pengumpulan informasi beberapa hari ini. Ia telah meneliti dengan saksama latar belakang setiap orang yang bersama Hong Dali. Ia berbisik, Li Yang adalah salah satu orang pertama yang mengikuti Hong Dali. Ia hanyalah orang biasa. Sederhananya, seorang warga sipil. Kita bisa membunuh jutaan orang dengan satu gerakan. Apa yang terjadi padanya?
Sejak ia mulai mengikuti Hong Dali, ia tidak perlu menanggung kesulitan apapun dan semuanya berjalan lancar. Kekuatannya telah meningkat pesat. Baru setahun lebih sedikit sejak ia pertama kali tiba di alam semesta ini. Sekarang, ia sudah menjadi pengguna kemampuan terbangun tingkat sektor bintang orde ketiga. Seberapa besar peningkatan kita dalam setahun terakhir? Seram sekali. Yu Muming benar-benar tercengang. Setahun, hanya dalam setahun, mereka telah bangkit dari warga sipil biasa menjadi pengguna kemampuan terbangun tingkat sektor bintang orde ketiga. Ini adalah kecepatan yang hanya berani ia impikan. Kemampuannya sendiri tidak meningkat sebanyak itu tahun lalu. Ikuti Dali, aku harus ikuti Dali. Yu Muming menggertakkan giginya dengan keras. Kali ini aku harus memanfaatkan kesempatan ini, apapun yang terjadi. Tepat saat ia mengambil keputusan, Li yang tiba-tiba menjadi cerah dan berkata dengan lantang, semuanya, diam dan berbarislah. Tuan muda sudah bangun. Jangan memaksa, jangan berdebat. Soal siapa yang akan menjadi antek tuan muda berikutnya, itu tergantung suasana hatinya. Kalian semua mengerti. Bab 1214. Binatang berpakaian manusia. Li yang mungkin terdengar agak kasar, tetapi orang-orang pilihan surga tidak merasa seperti itu. Dalam benak mereka, jika Li yang tidak mampu, ia tidak akan berani bersikap kurang ajar. Justru karena ia memiliki kemampuan yang sesungguhnya, ia berhak berbicara seperti ini. Jika orang lemah datang dan mengatakan hal yang sama, ia pasti akan diseret keluar dan dipukuli. Oleh karena itu, semua orang pilihan surga berdiri dengan semestinya menantikan Hong Dali. Ah, aku tidur nyenyak. Pintu kamar terbuka dan Hong Dali keluar sambil menguap. Melihat kerumunan di luar pintu, ia tertegun sejenak. Lalu, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa banyak sekali orang yang berdiri begitu rapi di sini. Apa yang kalian lakukan? Mengantre untuk mengambil makanan. Kalau melihat situasinya, memang kelihatannya mereka sedang antri untuk mendapatkan makanan di kantin. Tuan muda, Li yang bergegas menghampiri. Tatapannya pada Hong Dali sangat berbeda, bahkan ada yang menyebutnya ambigu. Tuan muda, apakah Anda istirahat dengan baik? Apakah Nona Gu Fei sudah bangun? Aduh, Tuan muda, Anda harus menjaga diri sendiri. Gu Fei meninggalkan kesan mendalam pada Li yang ketika ia tampak lebih langsing dan berharga. Pemandangan itu sungguh luar biasa indah. Gu Fei yang lebih langsing bahkan sebanding dengan Li Nianwei. Karena itu, Li yang selalu merasa bahwa mereka berdua tinggal bersama itu agak, kau tahu. Apa hubungannya ini dengan Fei? Hong Dali yang berpikiran sederhana tidak mengerti maksud Li Yang. Ia hanya bertanya, apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Begini, Li Yang cepat-cepat menjelaskan kepada Hong Dali. Mereka pikir akan bermanfaat untuk mengikuti Tuan Muda. Itulah sebabnya mereka datang ke sini untuk mengantre, berharap Anda akan menerima mereka sebagai antek-antek Anda jika suasana hati Anda sedang baik. Kalau ini sampai bocor, murid-murid dari seluruh astral akan mendapat kejutan besar. Sekelompok orang pilihan surga sebagai antek-anteknya. Adegan itu, seberapa mengesankan penampilannya nanti kalau dia membawa mereka keluar. Antek-antek, Hong Dali menyentuh dagunya. Tapi aku tidak kekurangan antek sekarang. Kalian yang sedikit saja sudah cukup. Tak ada gunanya punya banyak antek. Oh tidak, dia tidak mau ada antek lagi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kong adalah yang pertama berlari maju. Ia mengikuti cara Li yang menyapa Hong Dali. Tuan muda, kami akan sangat berterima kasih jika Anda membantu kami semua berada di bawah tekanan yang berat, para pilihan surga mungkin terdengar mengesankan, tetapi kami masih harus menghadapi Suraba, begitu kami memasuki Suraba, hanya satu yang akan mampu bertahan, yang lainnya harus mati, kami tidak ingin bertarung di sini, tetapi kami juga tidak ingin terlalu tertinggal, setidaknya kami harus memiliki kesempatan, bukan, karena itu, kami datang untuk mencari Tuan Muda, saya harap Anda dapat menerima kami dan meningkatkan kekuatan kami sedikit, ketika kami pergi ke Suraba di masa depan, hidup atau mati kami akan bergantung pada kemampuan kami, bahkan jika kami mati, kami tidak bisa menyalahkan orang lain. Ia berbicara dengan tulus. Maksudnya, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hong Dali dan Gu Fei bukanlah orang pilihan surga. Tidak perlu ada persaingan di antara mereka. Namun, masih ada Silver Frost di atas mereka. Kekuatan mereka terlalu jauh dan mereka hanya bisa menghitung hari sampai mati. Ya, Suraba bodoh ini memang cukup menakutkan. Hong Dali adalah seorang pasifis. Begitu mendengar apa yang dikatakan Kong, ia sedikit terpengaruh. Bagaimana kalau begini, bukankah kita akan pergi ke pertempuran grup besok? Kalau begitu, kita satu grup denganku. Kita akan mencobanya. Bisa satu grup dengan Tuan Muda, itu kesempatan bagus. Para pilihan surga langsung bersemangat. Namun,
Jelas bahwa 50 dari 62 orang pilihan surga di sini tidak akan berada dalam kelompok yang sama dengan Hong Dali. Karena itu, Kong berkata dengan canggung, Tuan Muda, saya khawatir kita mungkin harus dipisahkan menjadi dua kelompok untuk pertempuran kelompok yang akan datang. Akan lebih mudah bagi mereka yang berada dalam kelompok yang sama dengan Anda. Bagaimana dengan yang lainnya? Kong tidak bersikap baik. Ia khawatir tidak akan berada di kelompok yang sama dengan Hong Dali. Karena itu, ia harus tetap membuka pilihannya. Kalau begitu, itu tergantung pada kinerja mereka. Setidaknya mereka harus berkinerja baik. Saya tidak menerima antek dengan gegabah, kata Hong Dali. Lihat dia sungguh luar biasa. Apakah seseorang bisa menjadi anteknya tergantung pada kinerja? Baiklah. Kalau begitu, beres. Yu Muming yang bersemangat mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Tuan Muda, tolong bantu kami sebisa mungkin. Kalau begitu kembalilah. Kita bicara lagi setelah kompetisi dimulai besok. Hong Dali meregangkan badan dengan malas. Li Yang, ayo kita jalan-jalan dan berolahraga. Baiklah. Tuan Muda, silakan memimpin. Li Yang mengikuti di belakang Hong Dali dengan angkuh, mengundang banyak tatapan iri, senang rasanya menjadi antek Tuan Muda. Di internet, banyak sekali orang yang memusatkan perhatian pada pertempuran grup yang akan datang. Pertempuran kelompok ini menguji kerjasama taktis dan pertarungan tim antara kedua belah pihak. Bakat-bakat militer kemudian akan dipilih dari para pilihan surga ini untuk mendapatkan pelatihan. Ketika perang dimensi pecah di masa depan, seseorang tidak akan memiliki pilihan untuk bertarung satu lawan satu sesuka hati. Taktik sangat penting di awal perang dimensi. Pada tahap itu, musuh akan ada di mana-mana dan pertempuran akan melibatkan jutaan hingga puluhan juta pasukan. Mustahil untuk melakukan pertempuran satu lawan satu dalam situasi seperti itu. Pertarungan grup besok. Saudara-saudara, apakah menurut kalian Hong Dali akan menang kali ini? Sulit untuk mengatakan apapun. Pertempuran grup berbeda dari pertempuran jenius. Ini adalah pertarungan tim berskala besar yang melibatkan ratusan orang. Selain itu, efek kemampuan akan semakin dikompresi. Pertempuran akan lebih berfokus pada pertarungan tim dan itu akan bergantung pada kejeniusan taktis. Benar. Kedua belah pihak akan memiliki 100.000 anggota masing-masing. Meskipun satu anggota bisa dihidupkan kembali setelah terbunuh, setiap kematian akan mengurangi kekuatan kelompok. Terutama karena ada begitu banyak jenius di dalamnya, kekhawatirannya adalah mereka tidak mematuhi perintah dan bertindak sendiri. Kalau begitu, tidak ada cara untuk bertarung. Kurasa bukan masalah besar kalau mereka tidak mengikuti perintah. Kalau tidak ada masalah, Hong Dali akan memimpin di pihaknya. Lawannya kemungkinan besar Silver Frost. Keduanya jenius luar biasa. Meskipun Hong Dali tampil lebih baik sebelumnya, siapa yang tahu bagaimana mereka akan menghadapi pertarungan tim. Diskusi semacam itu ada di mana-mana dan menarik perhatian semua orang di Shenglong Star. Semua orang menantikan pertempuran grup yang akan datang. Mereka menantikan keakraban antara Hong Dali dan Silver Frost dalam pertempuran grup. Waktu berlalu dengan cepat dan hari berikutnya pun tiba. Di alun-alun Divine Cholege, Din Vergos berdiri di podium dan menatap kerumunan yang ramai. Ia mengumumkan dengan lantang, baiklah, selanjutnya adalah bagian kedua dari pertemuan seni bela diri, pertempuran grup astral. Selanjutnya, dia menjelaskan aturan pertempuran grup astral. Dalam pertempuran grup astral, 10.062 anggota akan dibagi menjadi dua tim dengan jumlah yang sama. Satu tim akan menjadi pihak kita. Tim lainnya akan otomatis berubah menjadi wujud ras iblis. Setiap tim akan memiliki 100.000 poin bala bantuan. Kekuatan individu akan sedikit dikurangi, begitu pula kemampuan para pengguna kemampuan. Dengan kata lain, pertempuran grup ini akan berfokus pada taktik. Efektivitas tempur individu tidak akan menjadi faktor kunci dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini berarti kedua tim akan bersaing dalam taktik dan kerjasama tim satu sama lain. Meskipun kemampuan individu penting, itu bukanlah faktor penentu. Medan akan terbentuk secara otomatis di dunia virtual. Orang terkuat di masing-masing pihak akan menjadi pemimpin. Raja Iblis di pihak ras iblis, dan Raja Naga Raksasa di pihak manusia. Ada berbagai legiun netral di lokasi yang akan membantu pertempuran. Saya sarankan agar semua orang membiasakan diri dengan medan saat memasuki medan perang dan mendapatkan lebih banyak sekutu. Ini akan sangat membantu pertempuran. Semua orang mengangguk. Kesimpulannya, ini adalah simulasi perang dimensi berskala kecil. Ketika perang dimensi meletus, biasanya akan ada beberapa atau bahkan puluhan dimensi yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun cara setiap dimensi bertarung, mereka pada akhirnya akan terbagi menjadi dua kubu. Sederhananya, satu kubu akan menyerang dan yang lainnya akan bertahan. Pada saat itu, sangatlah penting untuk memiliki sekutu. Di sisi lain,
Meskipun akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam perang dimensi, pada awalnya, sebagian besar medan perang berada di planet-planet. Lagi pula, tidak banyak individu yang mampu bertempur di alam semesta. Pertempuran-pertempuran itu biasanya terjadi pada tahap akhir. Oleh karena itu, pertempuran grup astral ini mensimulasikan tahap awal perang dimensi. Simulasi adegan seperti itu sudah biasa. Setelah menjelaskan aturan pertarungan, Vergos menatap para siswa dan melambaikan tangannya. Baiklah, semuanya akan memasuki dunia virtual dan bersiap bertarung sesuai pengelompokan sistem. Mendengar itu, semua orang kembali ke pesawat ruang angkasa mereka dengan berisik dan memasuki dunia virtual. Di dalam kamar Hong Dali. Dali, apa kau punya rencana untuk Gu Feifei ini? Gu Feifei mengenakan helm holografiknya dan bertanya pada Hong Dali. Apakah kau berniat menjadi panglima tertinggi? Kita bicarakan nanti saat kita masuk. Hong Dali tampak acuh tak acuh. Menjadi panglima tertinggi itu lumayan. Rasanya menyenangkan memimpin pasukan. Hehe. Lalu, ia menunjukkan sifat aslinya. Tapi kurasa menikmati pemandangan dulu juga tidak ada salahnya. Dia tidak akan lupa bermain kemanapun dia pergi. Itulah gaya seorang anak yang hilang. Lalu, mereka memasuki dunia virtual. Seperti dugaan, Hong Dali merasa aneh begitu memasuki dunia virtual. Ia terkejut ketika melihat kecermin yang ditemukannya. Dia mengenakan jas panjang hitam dan topi bowler hitam. Dia mengenakan setelan hitam dengan sepatu kulit hitam. Itu hal yang biasa. Yang paling tidak biasa adalah dia telah berubah menjadi serigala. Sial, apa ini dianggap serigala berbulu domba? Hong Dali merasa ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan situasinya saat ini, seekor binatang buas berbulu manusia. Sangat ikonik. Wahahaha. Akhirnya aku jadi manusia serigala, auuu. Hong Dali termasuk dalam tim ras iblis. Bab 1215. Pertempuran dimulai. Hehe, Dali, kau terlihat aneh sekali. Seorang wanita ras rubah yang sangat menawan bersandar pada Hong Dali dan tersenyum. Sepertinya kau terlihat sangat tampan meskipun sudah menjadi manusia serigala. Hehe. Gadis muda yang tampak seperti berasal dari ras rubah ini tingginya sekitar 1,5 atau 1,6 meter dan sangat imut. Ekornya yang putih dan halus bergoyang-goyang membuatnya tampak menggemaskan. Dialah wujud tunangan Hong Dali, Tang Muxin, yang telah berubah wujud. Sin, kamu imut banget kayak gini. Hong Dali menyentuh ekornya yang lebat sambil terkekeh. Ya, rasanya nyaman. Di mana Suster Nian Wei? Tuan muda, aku di sini. Lin Nian Wei berjalan perlahan ke arahnya. Ia tampak seperti kakak perempuan dari ras macan tutul, tinggi dan berkaki panjang dengan pinggang ramping dan tanda-tanda hitam di wajahnya. Ia tampak liar. Dadanya penuh dan membusung dengan gagah, belahan dadanya memanjakan mata. Kak Nian Wei cantik banget, haha. Hong Dali tertawa. Kamu cantik kalau pakai ini. Pada saat ini, Jiang Qiansui dan Zhang Yi juga berjalan mendekat. Jiang Qiansui adalah seekor kucing berbaju putih, keren, dan lincah. Zhang Yi hanya kembali ke wujud lebah pembunuhnya. Nah, ada juga iblis tipe serangga. Keempat wanita cantik itu berdiri bersama-sama, dan meskipun mereka semua telah berubah menjadi seperti iblis, mereka tetap cantik. Sedangkan Gu Feifei, pilihan rasnya sangat menarik, ia langsung berubah menjadi ras beruang. Lihat saja sosoknya, perawakannya, auranya, atau dominasinya, sungguh mengerikan. Oke, semuanya. Ayo berkumpul. Setelah mereka memasuki medan perang, langkah pertama tentu saja berkumpul. Tak lama kemudian, semua orang pun berkumpul. Semua siswa di Shenlong Divine College telah berubah menjadi berbagai ras. Semua orang saling memandang dan tertawa. Ada berbagai macam permainan kuda-kudaan di sekitar. Ada yang menarik ekor dan mengacak-acak bulu orang lain, sementara yang lain memamerkan taring dan cakar mereka. Para siswa astral lainnya relatif jauh lebih gugup, terutama para pilihan surga. Ketika mereka melihat bahwa mereka berada di tim yang sama dengan Hong Dali, mereka bahkan lebih gugup lagi. Ujian ini akan menentukan apakah mereka bisa menjadi antek Hong Dali. Tak lama setelah mereka berkumpul, Hong Dali melihat sekeliling. Karena ini adalah pertempuran kelompok, ia harus membiasakan diri dengan markasnya. Mereka juga menyebutkan ada seorang ketua tim, ia harus pergi melihatnya. Tempat mereka berkumpul adalah sebuah lapangan di base camp. Lapangan itu dikelilingi oleh berbagai sumber daya dan perlengkapan perang. Di belakangnya terdapat sebuah benteng besar. Pemimpin tim ras iblis seharusnya ada di dalamnya. Para antek, ayo kita lihat pemimpin tim. Hong Dali menjentikan jarinya dan memimpin kelompok itu lebih jauh ke dalam benteng. Total ada 5.031 orang di kampnya, jumlah yang cukup besar. Sejauh mata memandang, hanya kepala-kepala yang terlihat. Mereka semua masuk ke dalam benteng dengan riuh. Gerbang benteng itu tingginya lebih dari 20 meter.
Begitu masuk, Hong Dali melihat seseorang yang familiar. Sial, bukankah itu Raja Iblis, Polygal? Kenapa dia ada di sini? Halo, apa kau tidak merasa kami familiar? Hong Dali berjalan mendekat sambil tersenyum dan menatap Raja Iblis. Kenapa kau di sini? Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Ia bermaksud bercanda, tetapi tiba-tiba, Raja Iblis meraung, prajurit tak berguna. Beraninya kau bicara begitu santai kepada Raja. Kau pikir aku akan mencincangmu dan mengumpankanmu ke anjing. Sial, ada apa dengannya? Tapi tak lama kemudian Hong Dali mengerti, sebelum mereka masuk, Dekan Vergos mengatakan bahwa Raja Iblis adalah pemimpin ras iblis, dan Raja Naga Raksasa bersama manusia. Sepertinya Raja Iblis di depannya ini adalah orang yang pernah bertarung dan gugur bersama Raja Naga Raksasa dalam perang 10.000 tahun yang lalu. Itu berarti Raja Naga Raksasa bersama manusia, kan? Karena kedua orang tua itu adalah pemimpinnya, ini akan menjadi menarik. Hong Dali sudah familiar dengan kekuatan Raja Iblis, karena pernah menyaksikannya sebelumnya. Saat itu, lelaki tua itu hanya bertubuh besar. Hanya sisa jiwanya saja yang telah melumpuhkan semua orang dan naga di jurang api dengan raungan yang dahsyat. Sekarang, ia hadir sebagai pemimpin. Meskipun kekuatannya telah melemah, ia mungkin masih sangat kuat. Oke, karena kita sudah bertemu bosnya, ayo kita keluar dulu. Hong Dali memimpin semua orang keluar lagi. Ketika mereka kembali ke alun-alun, Hong Dali mulai menempatkan orang-orang. Semua yang cocok menjadi pengintai silakan maju. Kita harus menyelidiki medannya dulu. Ngomong-ngomong, apa kita harus punya perekam medan? Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertarung tanpa peta. Perekam medan sangat penting dalam pertempuran taktis. Segala sesuatu ada waktunya. Kedua belah pihak berimbang dan menyatukan orang-orang bukanlah masalah. Hong Dali telah mengalahkan Silver Frost dengan telak, siapa yang berani melawannya? Jadi, satu-satunya yang kurang sekarang adalah lokasi. Di medan perang seperti ini, siapapun yang lebih memahami medan akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Sebenarnya, Hong Dali tidak peduli menang atau kalah. Ia sama sekali tidak ingin menang, ia pernah mendengar bahwa para pemenang harus pergi ke kamp pelatihan militer Aliansi Astral. Itu sama saja dengan melanjutkan pendidikan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia anak yang boros, dia tidak mau melanjutkan sekolah. Memboroskan adalah hak prerogatifnya. Jika dia harus pergi ke sana untuk melanjutkan sekolah, pasti akan ada banyak orang yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal itu? Oleh karena itu, Hong Dali memang berencana untuk kalah. Namun, ia tidak boleh membiarkan orang lain menyadari bahwa ia sengaja kalah. Itu tidak baik, jika ia bahkan tidak menjelajahi medannya, itu akan terlalu kentara, kan? Aku akan berkomplot dengan beberapa orang. Kong beruntung bisa berada di tim yang sama dengan Hong Dali. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Ia berdiri tanpa ragu. Aku pasti akan menjelajahi semua area medan tanpa melewatkan satu bagian pun. Ada seseorang yang memimpin, dan itu membuat segalanya mudah. Hong Dali langsung mengangguk. Oke, pergi. Kita tunggu di sini. Ngomong-ngomong, ini jelas langkah pertama lawan kita juga. Semuanya, istirahat dulu. Oke, aku pergi sekarang. Kong mengumpulkan sekitar 100 orang dan segera berangkat. Masing-masing dari mereka memilih arah, menyalakan detektor peta, dan mulai mengamati medan. Di tengah alun-alun tempat Hong Dali dan yang lainnya berada, sebuah perangkat proyeksi medan raksasa melayang. Di atasnya, berbagai area peta yang belum terungkap mulai muncul. Medan perang ini luas. Melihat proyeksi peta, Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, kita berada di bagian bawah peta dan benteng base camp kita ada di bawah. Lebih jauh ke atas, apakah ini titik kebangkitan? Yang juga menjadikannya titik bala bantuan di medan perang. Setiap tim memiliki 100.000 poin bala bantuan. Dengan demikian, orang-orang dapat dibangkitkan ketika mereka mati. Karena mereka dapat dibangkitkan, mereka tentu membutuhkan poin kebangkitan. Ada banyak poin kebangkitan di seluruh medan perang. Tepat di bawah titik kebangkitan itu terdapat sebaris kata dengan huruf kecil. Titik bala bantuan. Bisa direbut. Artinya, titik kebangkitan itu bisa direbut. Jika suatu titik kebangkitan berhasil direbut, seseorang bisa menjadikannya sebagai titik kebangkitan timnya. Peta terus diungkap. Lebih jauh ke atas, terdapat jalan berkelok-kelok, serta banyak bukit, pepohonan, dan bongkahan batu. Melangkah lebih jauh, di tengah peta terdapat dataran es yang luas. Di kiri atas dataran es terdapat sebuah bukit setinggi sekitar 100 meter. Terdapat titik kebangkitan netral di bukit tersebut. Di kanan atas bukit terdapat benteng manusia dan di kanan bawahnya terdapat sebuah perkemahan yang mirip dengan perkemahan iblis. Ada beberapa ranjau di dekat kamp benteng di kedua sisi, dan ada banyak hewan di sekitarnya. Misalnya,
Ada serigala dataran es, rusa dataran es, dan sejenisnya. Seluruh medan perang relatif rumit. Namun secara keseluruhan, sumber daya dan poin kebangkitan kedua belah pihak hampir sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Setelah mengetahui medan pertempuran, Hong Dali mulai mengumpulkan semua orang. Oke, dengarkan. Semua orang langsung terdiam. Semua murid astral menatapnya seolah-olah dia adalah dewa, dan Hong Dali tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Aduh, jangan menatapku seperti ini, kau membuatku gugup. Jika, dengan peluang 1/10.000, kita kalah, bukankah itu akan sangat memalukan? Semua orang melihat ke depan, apakah itu berarti mereka tidak akan kalah? Kakak Dali, aku yakin kau pasti bisa. Kau akan memimpin kami menuju kemenangan. Hidup Kakak Dali. Benar. Kakak Dali memang yang paling kuat. Apa yang dia katakan tadi? Bagaimana kalau, dengan peluang 1/10.000, kita kalah? Dengar ini, 1/10.000, hanya ada satu peluang kita kalah dari 10.000. Kakak Dali yang tak terkalahkan, hidup Kakak Dali. Astaga, apa orang-orang ini gila? Bukan itu maksudku. Ah, semuanya, diamlah. Diamlah. Hong Dali basah kuyup oleh keringat. Maksudku, pertempuran bukanlah pertarungan antar individu. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan pasti, tapi kita bisa melakukan yang terbaik. Pasti. Semua orang bersorak lagi. Kalian dengar itu. Selama kalian semua berusaha sekuat tenaga, kita pasti menang. Kalau tidak berusaha sekuat tenaga, Kakak Dali tidak akan menjamin kemenangan, lakukan yang terbaik. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Berjuanglah dengan keras, saudara-saudara. Kakak Dali akan membawa kita menuju kemenangan. Sial, kalian semua kesulitan memahami. Hong Dali ingin menangis, tapi tak ada air mata. Bukan itu maksudnya. Dia siap kalah. Kalau menang, dia mungkin akan membuat orang-orang dari aliansi astral khawatir dan akan dibawa pergi. Dia mungkin akan dibawa ke sekolah militer aliansi astral untuk dilatih. Kalau begitu, bagaimana dia akan menyia-nyiakannya? Tidak, tidak. Hong Dali geram. Maksudku, semua orang harus siap kalah. Lagi pula, pihak lawan bukan orang yang mudah ditipu. Mengerti? Tentu saja. Semua orang bersorak. Akan ada kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Selama semua orang berusaha sebaik mungkin, Kakak Dali pasti akan membawa kita menuju kemenangan. Lupakan saja, mari kita ganti topik. Hong Dali menepuk jidatnya. Baiklah, jangan bahas itu. Kita punya 5.031 orang. 31 orang pilihan surga akan berada di regu penyerang. Sisanya yang 5.000 orang akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan 500 orang. Carilah anggota kalian yang cocok untuk membentuk kelompok kecil. Tidak perlu terburu-buru, santai saja. Bab 1216. Bangun benteng pertama. Karena ini akan menjadi pertempuran antar pasukan, wajar saja jika pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok lebih kecil untuk menyelesaikan berbagai misi. Dengan sangat cepat, 5.000 orang itu dibagi menjadi 10 divisi yang lebih kecil, masing-masing divisi beranggotakan 500 orang. Hong Dali menugaskan seorang pemimpin untuk setiap divisi, yang juga cukup mudah. 9 antek, ditambah Lucifer, ditugaskan untuk memimpin setiap divisi. Setelah dibagi menjadi 10 divisi, langkah selanjutnya adalah mengatur misi masing-masing. Saudari Xiaoyi, kau akan memimpin divisi pertama dan membangun benteng di titik kebangkitan terluar. Oh ya, apakah ada pengguna kemampuan api di sini? Seorang murid dari alam astral yang tidak yakin mana yang menonjol, berkata, Saudara Dali, saya pengguna kemampuan api. Namun, kekuatan saya tidak terlalu kuat. Apakah itu tidak apa-apa? Cukup asal kau bisa melebur bijinya. Hong Dali menjelaskan bahwa itu hanya masalah kecil dan berkata, kau saja. Mulai sekarang, nama sandimu adalah penambang. Lalu, ia berteriak lagi, aku butuh beberapa orang yang kuat dan beberapa pandai besi. Lagi pula, kita sedang membangun benteng. Oleh karena itu, beberapa orang yang jelas-jelas merupakan prajurit tipe kekuatan jika dilihat dari tubuh mereka yang besar tampak menonjol, dan Hong Dali memberi mereka masing-masing nama sandi. Pandai besi nomor 1, pandai besi nomor 2, hingga pandai besi nomor 23. Lalu, Hong Dali berkata, divisi pertama, bawa miner dan para pandai besi ke titik kebangkitan di kaki gunung tengah dan bangun benteng di sana. Itu akan menjadi garis pertahanan pertama kita. Ling Xiaoyi langsung berangkat dengan divisinya. Hong Dali melanjutkan, divisi kedua, Li Yang, bawa pasukanmu ke sisi kiri benteng ini dan bangun benteng lain. Bangunlah lebih kokoh, semua yang memiliki serangan jarak jauh akan menggunakan benteng ini. Oke, tidak masalah, jawab Li Yang dan berangkat bersama divisinya. Anggota lainnya menatap Hong Dali dan menunggu perintahnya. Hong Dali melambaikan tangan dan berkata,
divisi ketiga hingga ke-8 akan berkumpul di lapangan es pusat untuk bertarung dan menduduki titik kebangkitan. Ayo. Kini, hanya tersisa 2 divisi. Hong Dali dengan santai mengatur dan berkata, kalian bertugas melindungi divisi pertama dan kedua saat mereka membangun benteng. Ayo bergerak. Di sisi lain, fraksi manusia. Silver Frost memandang peta yang perlahan meluas dan menyentuh dagunya, mengerutkan kening sambil berpikir, memikirkan strategi dengan saksama. Dia kalah telak dari Hong Dali terakhir kali. Kali ini, bukan lagi adu kemampuan individu. Dia sudah bereksperimen, kekuatan semua orang di sini sangat berkurang. Untuk membuktikannya, dia bahkan berlatih tanding dengan anggota timnya dan menyimpulkan bahwa dia paling banyak bisa mengalahkan 5 orang sekaligus. Karena dia sudah mengetahui hal ini, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memikirkan strategi dengan matang. Siapa di antara kalian yang berpengalaman dalam pertempuran militer, berdirilah. Silver Frost memandang orang-orangnya dan berkata, untuk mencapai kemenangan akhir, kalian semua dapat menyuarakan ide dan pemikiran kalian sebagai referensi. Karena kekuatan tempur individu bukan lagi faktor penentu, semua orang mulai memberikan pendapat mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat kacau dan berisik karena berbagai macam ide bermunculan. Bos Silver Frost, kita tidak lebih lemah dari pihak lawan. Kurasa kita harus bertarung sampai mati saja dengan mereka. Selama kita menghabiskan poin bala bantuan lebih sedikit daripada mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Menurutku, kita harus menempati posisi taktis terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan maju dari sana. Kita harus fokus bertahan. Kita punya 100.000 titik bala bantuan. Selama kita bisa bertahan dengan baik, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Mendengar diskusi itu, Silver Frost diam-diam mengerutkan kening. Tidak akan ada gunanya jika ini terus berlanjut. Dia sudah gagal sekali, dia benar-benar tidak boleh gagal lagi. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Kalian semua diam. Silver Frost benar-benar merasa agak tertekan sekarang. Tidak ada gunanya membahas ini. Siapapun di antara kalian yang yakin dengan strategi atau taktik kalian, keluar sekarang. Semua orang saling berpandangan. Dengan cepat, seorang anggota muda keluar dan berkata, saya akan menyampaikan strategi saya. Dengarkan semuanya dan lihat apakah ini bisa berhasil. Orang ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan rambut pirang pendek, tampak sangat segar dan keren. Oke, katakan. Silver Frost mengangguk. Siapa namamu? Kamu dari alam astral mana? Nama saya Wells. Saya dari alam astral di Lamu. Ia memperkenalkan diri, melangkah maju, menunjuk peta, dan berkata, dari peta ini, susunan medan di kedua sisi seharusnya kurang lebih sama. Satu-satunya hal yang berharga dan mudah diperjuangkan adalah titik kebangkitan di padang es, yang berada di puncak gunung kecil ini. Ia menunjuk ke gunung kecil dan berkata, dari gunung ini, kita bisa menyerang jantung pasukan musuh, dan kita juga bisa menggunakannya untuk mempertahankan titik kebangkitan kita di garis depan. Titik ini sangat penting. Karena itu, pertempuran untuk titik ini mungkin menjadi yang paling krusial. Silver Frost melihat peta, menyentuh dagunya, mengangguk, dan berkata, hampir sama dengan apa yang kupikirkan juga, medan di sini cukup sulit dilewati, tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, setelah kita menduduki tempat ini akan sangat berguna untuk pertempuran lainnya, sudah diputuskan, semuanya, ikuti aku untuk menduduki titik kebangkitan ini dulu, kita bisa memikirkan langkah selanjutnya setelah itu. Dengan Silver Frost di depan, 5.000 lebih orang dari fraksi manusia langsung bergerak menuju lokasi pusat ini dengan kecepatan penuh. Pasukan dari kedua belah pihak bergegas menuju tempat ini. Setelah perjalanan cepat sekitar 5 jam, mereka telah mencapai titik kebangkitan paling depan. Lalu, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membuat pengaturan dan mulai saling serang. Di tribun penonton, para penonton yang menyaksikan mobilisasi pasukan dari kedua belah pihak mulai merasa gugup. Ini benar-benar pertempuran skala besar antar pasukan. Satu-satunya perbedaan antara ini dan perang dimensi adalah jumlah pesertanya yang lebih sedikit. Itu saja. Karena kedua belah pihak sudah mulai bergerak, hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Mereka bergerak. Sepertinya mereka berencana mengerahkan seluruh pasukan mereka ke garis depan terlebih dahulu. Benar, percuma saja bertahan. Dalam perang, menyerang adalah cara yang tepat. Yap, acaranya akan jadi menarik begitu kedua belah pihak bertemu. Hong Xingyu mengamati pengerahan pasukan Hong Dali, menyentuh jenggotnya, dan berkata dengan lembut, Dali sepertinya berniat memperjuangkan titik kebangkitan di pusat yang belum diduduki. Tapi jumlah pasukannya tidak sebanyak pihak lawan, dia mungkin akan dirugikan. Yap, sepertinya dia hanya mengirim separuh pasukannya ke sana. Separuh lainnya berhenti di garis depan. Hua Yueling bingung dan bertanya, apa rencananya? Kini, pasukan kedua belah pihak berada di garis depan.
Di pihak Hongdali, sekitar 3.000 orang bergerak menuju gunung kecil, sementara Miner dan para pandai besi berlari menuju tambang terdekat, membawa serta 2 divisi pasukan. Semua orang bingung dengan rencana aneh ini. Banyak yang merasa aneh dan berkata, Hongdali lagi ngapain? Mengirim 2 divisi ke tambang. Jangan bilang dia lagi rencana ngumpulin biji besi buat bikin senjata, kan? Sulit dikatakan. Tindakan Hongdali selalu mengejutkan dan tak terduga. Saksikan saja, pertarungan ini pasti akan sangat menarik. Dengan sangat cepat, 3.000 orang yang dikirim Hongdali telah tiba di titik kebangkitan di gunung kecil dan bertemu dengan 5.000 orang yang dipimpin Silver Frost. Kali ini, Silver Frost membawa semua pasukannya ke sini, jelas bahwa ia sangat gigih dalam memperjuangkan titik kebangkitan ini. Pertarungan dimulai saat mereka bertemu. Dalam pertempuran sebesar ini, kekuatan individu seseorang memang tidak lagi cukup untuk menjadi faktor penentu. Sudah menjadi hal yang umum bagi seseorang untuk membunuh orang lain, lalu terbunuh sendiri. Oleh karena itu, jumlah korban di kedua belah pihak mulai meningkat pesat. Hampir 300 orang tewas dari pihak Hongdali. Hanya 240 lebih orang yang tewas dari pihak Silver Frost. Silver Frost punya keuntungan besar dalam pertempuran ini. Begitukah? Kalau begini terus, 3.000 orang Hongdali paling-paling cuma bisa membunuh 2.000 orang sebelum semuanya musnah, kan? Kalau mereka lagi sial, mereka mungkin cuma bisa membunuh sekitar 1.500 orang. Para penonton melihat ke arah titik bala bantuan kedua belah pihak di counter, jantung mereka berdebar kencang. Jumlah total pasukan di kedua belah pihak sama, masing-masing 100.000. Mungkin tidak banyak dalam jangka pendek, tetapi pertempuran semacam itu akan sering terjadi. Jika satu pihak kehilangan beberapa ribu orang setiap kali, puluhan ribu pasukan akan hilang setelah lebih dari 10 pertempuran. Terutama di tempat dan medan sebanyak itu, mereka adalah titik-titik krusial yang perlu diperjuangkan. Jika pasukan terus berkurang seperti ini, begitu titik bala bantuan mencapai 0, perang akan berakhir. Ini tidak terlihat bagus. Hong Xingyu mengerutkan kening dan menatap medan perang, lalu berkata, keunggulan jumlah pasukan Silver Frost terlalu besar. 5.000 lawan 3.000. Apalagi karena Silver Frost sendiri yang memimpin pasukan, peningkatan moral ditambah keunggulan jumlah pasukan terlalu membebani pihak Dali. Tidak heran dia begitu khawatir. Fraksi manusia dipimpin oleh pemimpin mereka, ini akan sangat meningkatkan moral pasukan. Selain keunggulan jumlah, 3.000 pasukan Hongdali hanya tersisa 2.000 lebih dengan sangat cepat, dan mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Dali, cepat pikirkan sesuatu. Di belakang, Tang Muxin melihat ini dan berkata dengan cemas, mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Orang-orang lain yang tetap tinggal bersama Hongdali juga sangat cemas, semuanya berharap bisa ikut bertarung juga. Oh, aku tahu, aku tahu. Lihat betapa cemasnya dirimu. Hongdali mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka bisa hidup kembali, kan? Mereka yang hidup kembali segera dukung mereka. Pergilah segera setelah hidup kembali, jangan ragu. Dia sekarang menjadi pemimpin pasukan. Karena dia meminta mereka untuk terus memperkuat pasukan dalam pertempuran, tentu saja tidak salah untuk melakukannya. Oleh karena itu, mereka yang gugur langsung menyerbu gunung dan kembali bertempur setelah mereka hidup kembali. Saat itu, hanya tersisa kurang dari 500 orang dari 3.000 orang yang semula. Satu-satunya kabar baik saat ini adalah bahwa 500 orang ini terus mengganggu musuh, menyebabkan mereka tidak dapat menduduki titik kebangkitan secara resmi. Titik kebangkitan hanya dapat digunakan oleh satu pihak jika tidak ada pasukan musuh di area tersebut. Saudara-saudara, serang. Kita tidak boleh membiarkan mereka menduduki titik kebangkitan. Mereka yang bangkit kembali berteriak dan menyerbu ke medan pertempuran, memulai babak pertempuran baru. Tidak akan ada gunanya kalau begini terus. Di tribun penonton, semua orang mulai cemas. Hongdali mengirim orang untuk mati. Kalau dia terus memperkuat pertempuran seperti ini, poin bala bantuannya akan cepat habis. Begitukah? Dia sudah menghabiskan hampir 10.000 poin bala bantuan hanya dalam beberapa jam. Pihak Silver Frost baru menghabiskan 4.000 poin lebih. Selisihnya terlalu besar. Bab 1217. Aku tahu ada sesuatu yang aneh. Ada 2 metode untuk memenangkan perang antara 2 faksi. Salah satu caranya adalah dengan membunuh pemimpin faksi, yang merupakan pemimpin di benteng utama. Cara lainnya adalah dengan menghabiskan poin bala bantuan pihak lawan. Hal ini mirip dengan perang dimensi. Jika pemimpinnya terbunuh, pasukan secara alami akan mundur sendiri. Sedangkan untuk menghabiskan poin bala bantuan, itu sama saja dengan membunuh semua pasukan di satu pihak, sehingga pihak lawan secara alami akan menang. Oleh karena itu, saat ini, membunuh pemimpinnya sangatlah sulit, tetapi menghabiskan poin bala bantuan cukup mudah dilakukan. Dali. Melihat poin bala bantuan mereka berkurang puluhan setiap menit, Tang Muxin langsung merasa sedikit gugup dan bertanya, kau mau mengirim mereka mati begitu saja?
Kalau kita tidak punya poin bala bantuan lagi, kita akan kalah. Ini adalah efek yang saya inginkan, tetapi saya tidak bisa mengatakannya seperti ini. Ah, mereka sedang mengulur waktu untuk kita. Kita akan membangun benteng, kan? Ini sangat penting. Hong Dali menunjuk sekelompok besar orang yang sedang membangun benteng di belakang mereka dan berkata, setelah benteng-benteng itu selesai, kita bisa menariknya kembali untuk mempertahankannya. Benteng yang ingin dibangun Hong Dali sangat sederhana, mirip dengan parit-parit dalam perang anti-Jepang di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, benteng itu lebih kokoh dan tahan lama, serta terdapat berbagai celah dan lubang yang cocok untuk serangan jarak jauh. Secara keseluruhan, hanya ada dua persyaratan. Pertama, harus kokoh. Kedua, harus sangat kokoh. Kini, benteng itu sudah lebih dari setengah jadi. Lagi pula, desainnya tidak penting, yang penting hanyalah bebatuan yang disatukan dengan baja panas dan ditumpuk semakin tinggi. Baiklah. Tang Muxin juga tidak punya ide bagus. Lagi pula, ia sudah terbiasa dengan cara Hong Dali. Ngomong-ngomong, ia tidak terlalu peduli menang atau kalah. Kalau begitu, kita tunda saja pertempurannya. Hehe, setelah bentengnya selesai, kalau mereka mau menyerang kita, bukankah itu sama saja dengan pengepungan? Benar. Hong Dali mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, coba pikirkan. Mereka bisa mengalahkan kita di pertempuran darat, tapi tidak akan semudah itu mengalahkan kita dalam pertempuran pengepungan. Tapi meskipun mereka tidak bisa menembus benteng kita juga tidak bisa menyerang mereka. Tang Muxin menunjuk ke gunung kecil dan berkata, setelah mereka menduduki titik kebangkitan itu, kita hanya bisa menyerang dari bawah. Akan sulit juga bagi kita untuk merebut kembali titik kebangkitan ini, kan? Itu sudah pasti. Hong Dali tiba-tiba bertanya, tapi kenapa kita harus merebut tempat itu? Bukankah lebih baik bertahan di sini saja dan membunuh semua yang datang? Ini. Tang Muxin merasa kata-kata Hong Dali sangat masuk akal. Benar, mereka bisa mengandalkan benteng di sini dan mereka juga punya titik kebangkitan di dekatnya. Jelas lebih baik bertahan daripada menyerang titik kebangkitan di gunung, jadi mengapa perlu berjuang untuk titik kebangkitan itu? Saat ini, titik bala bantuan di pihak Hong Dali telah berkurang lebih dari 12.000. Benteng itu sedang dibangun dengan sangat cepat. Kini, banyak anggota tim yang merasa cemas. Kong dengan cemas bertanya, Dali, ayo kita ikut bertempur juga. Jika orang-orang kita di atas sana tidak mampu bertahan dan membiarkan mereka menduduki titik kebangkitan, semuanya akan terlambat meskipun kita semua menyerbu ke sana bersama-sama. Jangan panik, santai saja. Hong Dali menyeringai dan berkata, kita harus punya temperamen raja. Kita harus punya alam pikiran yang memungkinkan kita menghadapinya dengan senyuman, bahkan jika alam semesta hancur. Kalian sudah mulai cemas dalam waktu sesingkat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tenang saja, jangan panik. Baiklah. Melihat poin bala bantuan terus berkurang, Kong hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak melihatnya. Di tribun penonton, telapak tangan semua orang dipenuhi keringat dingin. Orang-orang di pihak Hong Dali seperti akan mati saja, poin bala bantuan sudah turun menjadi sekitar 87.000, tetapi pihak Silver Frost hanya turun 6.000 lebih. Rasio kematiannya sekitar 1:2. Jika ini terus berlanjut, pihak Hong Dali pasti akan kalah. Hong Dali lagi ngapain? Kalau dia terus berjuang kayak gini, mendingan dia ngaku kalah. Begitukah? Ini kesempatan langka bagi alam astral kita untuk mengangkat kepala tinggi-tinggi dalam pertempuran Astral Genius. Jika kita kalah sekarang, kita akan kehilangan sebagian besar kejayaan yang telah terkumpul. Cepat, pikirkan sesuatu. Ini nggak bisa masuk, kan? Beberapa orang dengan mata tajam menunjuk ke belakang Hong Dali, berteriak keras, benteng Hong Dali hampir selesai. Setelah selesai, mereka bisa mundur dan bertahan di sana, kan? Mungkin begitu. Mempertahankan benteng seharusnya jauh lebih baik daripada menyerang seperti ini. Ini mungkin yang dipikirkan Hong Dali. Karena mereka sudah memahami sebagian dari apa yang dipikirkan Hong Dali, mereka terus mengamati pertempuran itu dengan seksama. Adegan perang seperti ini tetap cukup spektakuler untuk ditonton. Oleh karena itu, meskipun pertempuran sudah berlangsung cukup lama, tidak ada yang merasa bosan. Akhirnya, ketika semua orang menatap titik bala bantuan dan pihak Hong Dali hanya memiliki sekitar 80.000 titik bala bantuan tersisa, benteng Hong Dali akhirnya selesai dibangun. Dan sekarang, titik bala bantuan Silver Frost masih berjumlah 94.000 lebih. Perbedaannya sungguh besar. Dalam perang faksi sebelumnya, bahkan perbedaan terbesar antara kedua faksi hanya terpaut ribuan saat perang berakhir. Dan sekarang, mereka baru saja memulai, dan sudah ada selisih sekitar 12.000. 12.000? Konsep macam apa itu? Kalau seluruh 5.000 pasukan di pihak Silver Frost berdiri di sana dan membiarkan diri mereka terbunuh, mereka harus dibunuh 2,5 kali lipat untuk menutupi selisihnya. Baiklah, semuanya.
Mundur dulu ke sini. Melihat benteng sudah rampung, Hong Dali akhirnya memberi perintah untuk mundur. Mundur dan bertahan di sini, tunggu mereka menyerang. Saat itu, kita tinggal menunggu dan menghitung jumlah mereka, hehe. Mereka akhirnya bisa mundur. 3.000 orang yang menyerang titik kebangkitan semuanya mundur ke benteng. Sambil menunggu serangan Silver Frost, mereka juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat. Bagaimanapun, ini benar-benar pertarungan yang sulit. Meskipun ini terjadi di dunia virtual, kekuatan mental mereka masih sangat tegang dan tegang selama pertarungan. Mereka memang perlu bersantai sekarang. Jelas sekali, pihak Silver Frost juga memikirkan hal yang sama. Setelah berhasil menduduki titik kebangkitan, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka beristirahat di sekitar titik kebangkitan di gunung. Bos. Wells duduk di samping Silver Frost, melihat peta, dan berkata, kita sudah menduduki tempat penting ini. Untuk langkah selanjutnya, saran saya adalah memeriksa situasi terlebih dahulu. Saya baru saja memeriksanya. Hanya 3.000 orang dari pihak Hong Dali yang terlibat dalam pertempuran tadi, dan keberadaan 2.000 orang sisanya masih belum jelas. Karena itu, kita tidak boleh terburu-buru dan bertindak selangkah demi selangkah. Yap, kau benar. Sampai di sini, ia mengamati peta dengan saksama dan memperhitungkan medan yang ditunjukkan. Tak lama kemudian, ia menyipitkan mata dan berkata, karena mereka tidak bertarung dengan kita di tempat ini dengan kekuatan penuh tadi, mungkin saja mereka mundur ke jalan menuruni gunung. Berdasarkan gaya Hong Dali yang biasa, ia mungkin membangun barikade atau semacamnya di sana. Ingat sepeda motor di Astral Genius Battle. Orang ini pandai menggunakan hal-hal yang tak terpikirkan orang lain. Mungkin begitu. Wells mengerutkan kening, lalu berkata, kalau begitu, kurasa hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memperkuat markas dan garis belakang kita. Saranku, kita kirim tim beranggotakan 500 orang untuk berpatroli di garis belakang kita guna mencegah Hong Dali menyerang titik-titik kebangkitan. Sedangkan untuk 4.500 orang sisanya, kirim 500 orang untuk mengawasi jalan di depan. Setelah semuanya aman, kita bisa merencanakan tindakan selanjutnya. Silver Frost langsung mengangguk dan berkata, ya, saranmu cukup bagus. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengirim orang untuk berjaga malam sementara yang lain beristirahat dan bersiap untuk pertempuran hari kedua. Malam harinya, Kong dan Yu Muming berencana mencari Hong Dali untuk menanyakan rencana masa depannya. Namun, Hong Dali justru tertidur lelap, memeluk Tang Muxin dan menyandarkan kepalanya di kaki Lin Yanwei. Apakah mereka bisa mengganggunya melihat pemandangan seperti itu? Tentu saja tidak, kan? Karena itu, keduanya pun tertekan. Kong, menurutmu cara saudara Dali dalam berperang ini akan berhasil? Yu Muming bertanya dengan lembut, Silver Frost tidak sebodoh itu. Sekarang bentengnya sudah dibangun, dia tidak akan menyerang kita dengan paksa, kan? Kalau tidak, bukankah dia akan kehilangan keuntungan yang telah dia bangun sebelumnya? Kurasa juga begitu. Kong merasa sangat bingung dengan strategi Hong Dali. Membangun benteng ini tidak salah. Itu bisa membantu menstabilkan markas dan garis belakang kita. Tapi kekuatan serangannya tidak cukup, jadi kita hanya bisa bersembunyi di sini. Tidak ada harapan untuk menyerang mereka. 5.000 lawan 5.000. Jika kedua belah pihak bertarung langsung, perbedaan kekuatannya pada dasarnya akan sangat kecil. Sekalipun Gu Feifei tak terkalahkan, kekuatannya ditekan hingga batasnya di medan perang ini. 10 orang lebih sudah cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, jika kedua pasukan bertarung langsung, hasilnya adalah kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Jarang ada pengecualian untuk hal ini. Lupakan saja, kurasa saudara Dali mungkin punya ide lain. Yu Muming menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak bisa memahami logika orang suci, kita tunggu saja. Kita hanya perlu mengikuti perintahnya. Itu saja. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Kong mengangguk. Malam berlalu sangat cepat dan pagi kedua telah tiba. Dali, cepat bangun. Tang Muxin bangun pagi-pagi sekali dan keluar dari pelukan Hong Dali. Ia melihat sekeliling dan buru-buru mendorong Hong Dali, sambil berkata, cepat, bangun, matahari sudah terbit. Kita harus waspada terhadap serangan mendadak musuh. Ah, apa yang kau takutkan? Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Kalaupun Silver Frost datang, dia hanya akan mengirim sekelompok kecil untuk mengintai terlebih dahulu. Mustahil baginya untuk menyerang langsung dengan pasukan utamanya, kan? Jangan khawatir, itu mustahil. Sambil berkata demikian, ia berguling-guling dan melanjutkan tidurnya. Apa-apaan ini? Tang Muxin benar-benar ingin menendangnya hingga terbangun, tetapi setelah dipikir-pikir, kata-katanya memang masuk akal. Memang, persis seperti yang dikatakan Hong Dali. Silver Frost hanya mengirim 500 orang untuk turun dari gunung. Sekelompok kecil orang ini dengan cepat tiba di depan benteng.
Berdiri dengan jarak 100 meter, mereka memandang benteng yang tingginya lebih dari 10 meter itu. Mereka bahkan tidak berani mencoba menyerang dan langsung berbalik dan berlari kembali. "Apa katamu?" tanya Silver Frost kepada kapten kelompok itu. Hong Dali membangun benteng di jalan depan. Dia memblokir seluruh jalan dan tidak ada jalan untuk memutarnya. "Benar." Sang kapten mengangguk dan berkata, "Seluruh jalan diblokir total. Tanpa mesin pengepungan, kurasa peluang kita untuk menyerang benteng sangat tipis." Silver Frost menarik napas dalam-dalam, "Sial, aku tahu ada yang aneh. Seperti dugaanku, orang ini benar-benar membangun benteng. Dan dalam waktu yang sangat singkat." Bab 1218. Perang Terowongan Nama Kode. Silver Frost sangat tertekan. Tindakan Hong Dali benar-benar membuatnya lengah. Situasinya kini sangat sederhana. Jalan turun telah ditutup oleh benteng Hong Dali. Jika mereka ingin terus masuk ke dalam, mereka harus melewati benteng itu. Namun, benteng itu tingginya lebih dari 10 meter, dan terbuat dari batu. Tidak mudah untuk menyerangnya. Namun jika mereka tidak menyerang, mereka hanya bisa menunggu untuk melihat pihak mana yang sumber dayanya habis terlebih dahulu. Sejujurnya, Silver Frost sama sekali tidak yakin untuk melawan Hong Dali dalam perang atrisi. Ia tidak takut dengan kekuatan serangan pihak Hong Dali, tetapi yang terpenting adalah otak Hong Dali tampaknya berkembang berbeda dari orang lain. Otaknya dipenuhi dengan ide-ide aneh dan brilian. Sekarang otaknya hanyalah sebuah benteng, tetapi bagaimana jika waktu terus berjalan? Orang ini bahkan mungkin bisa membuat robot atau semacamnya. Hong Dali ini memang sulit diatasi. Silver Frost menggertakkan giginya dan berkata, "Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa menunggu. Hong Dali ini punya terlalu banyak ide aneh, kita tidak bisa memberinya waktu untuk mewujudkan idenya. Karena itu, kita hanya bisa mengalahkannya secepat mungkin. Semakin lama waktu berlalu, semakin kecil keuntungan kita. Begitu orang ini menciptakan sesuatu yang tak terduga lagi, sudah terlambat untuk menyesal." Wells setuju dan berkata, "Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Namun, saya sarankan kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berisi 500 orang untuk menjaga garis belakang kita agar Hong Dali tidak bisa menyelinap ke arah kita dari belakang. Satu kelompok berisi 500 orang untuk menjaga titik kebangkitan ini. Sisanya yang berjumlah 4.000 orang bisa mencoba menyerang perkemahan mereka. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini." Silver Frost langsung mengangguk. Rencana Wells sangat sederhana. Perang bukanlah pertarungan satu orang. Segala macam aspek harus dipertimbangkan. Jika mereka menjaga tempat ini tetapi tempat lain disusupi, mereka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, pasukan mulai berkumpul dan bersiap untuk bergerak. Pasukan yang berjumlah 4.000 orang berangkat dari titik kebangkitan dan menyerbu menuju benteng Hong Dali. "Saudara Dali, musuh datang. Mereka sekitar 1 kilometer jauhnya sekarang." Seorang penjaga di menara pengawas melaporkan, tentara ini berkekuatan sekitar 3.000 hingga 4.000 orang. "Dali, cepat, bangun. Pasukan utama musuh datang. Kali ini, benar-benar pasukan utama." Tang Muxin dengan ganas mencubit dan memelintir telinga Hong Dali, lalu berkata, "Kalau kau tidak bangun, aku akan membuatmu tidur sendiri mulai sekarang. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu memiliki Suster Nianwei. Apa-apaan ini masalah yang sangat serius." Hong Dali segera naik dan berkata, "Baiklah, baiklah. Bukankah ini hanya karena pasukan utama datang? Ini hanya masalah kecil." Ia menggosok matanya dan memberi instruksi, "Semuanya, bersiap-siap. Musuh akan segera menyerang, bunuh mereka semua." Oke. Mereka akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Seketika, semua orang bersemangat. Kemarahan yang mereka rasakan selama pertempuran memperebutkan titik kebangkitan pun meledak, menunggu musuh-musuh mereka mengirimkan kepala mereka untuk dibunuh. Jarak 1 kilometer berlalu dengan sangat cepat. Berpakaian putih, Silver Frost memimpin serangan, pasukannya mengamuk menuju benteng di belakangnya. "Semuanya, bersiap. Tembak." Mengikuti perintah Yu Muming, tembakan jarak jauh di benteng langsung menutupi musuh. Kelompok ini terdiri dari para pengguna kemampuan dengan serangan jarak jauh. Sedangkan para prajurit jarak dekat, mereka berjaga di balik gerbang benteng, mencegah musuh menerobosnya. Seketika, segala macam kemampuan tercurah turun, bahkan Tang Muxin, Lin Yanwei, Blood Demon, dan yang lainnya juga turut membantu di benteng. Harus diakui bahwa dalam perang ini, pengaruh satu orang berkurang hingga sekecil mungkin. Efek dari kemampuan-kemampuan ini memang sangat melemah. Bahkan untuk pengguna kemampuan yang telah terbangun seperti Tang Muxin, yang paling bisa ia lakukan hanyalah memanggil serangan area luas seperti hujan es dan bila es, meskipun bisa menyerang banyak orang, efeknya sangat lemah. Begitu kedua belah pihak bertemu, pertempuran langsung berubah brutal.
Silver Frost dan prajurit jarak dekat lainnya terus menyerang gerbang sementara penyerang jarak jauh berdiri di bawah benteng dan menembak. Sayangnya bagi mereka, benteng itu memang sangat kokoh, jika ini terjadi di tempat lain, mereka pasti sudah menghancurkannya dalam hitungan menit. Namun di sini, benteng itu praktis tak terhancurkan. Oleh karena itu, serangan Silver Frost dan pasukannya praktis tidak berpengaruh. Malah, mereka menderita kerugian besar. Hong Dali ini benar-benar menyebalkan. Melihat peluang keberhasilannya tak kunjung datang, Silver Frost langsung memerintahkan mundur. Mundur ke titik kebangkitan, kita harus memikirkan cara lain. Musuh datang dan pergi dengan sangat cepat, hanya dalam waktu lebih dari 10 menit. Pasukan Silver Frost meninggalkan sekitar 1000 mayat dan akhirnya terpaksa mundur. Di tribun penonton, semua orang bersorak. Hahaha. Bagus sekali, Hong Dali. Ini jalan yang harus ditempuh. Hong Dali, aku tidak salah percaya padamu, gerakan ini brilian, sempurna. Sudahlah, siksa mereka pelan-pelan sampai mati. Hahaha. Lagi pula, Hong Dali berasal dari Bintang Senglong. Kini setelah ia meraih kemenangan kecil, seluruh keluarga kerajaan Bintang Senglong sangat gembira. Mereka semua berdiri dan bersorak untuk Hong Dali tanpa henti. Hehe, bagus. Vergos tertawa dan mengelus jenggotnya. Hong Dali ini benar-benar bisa memberi kejutan. Hong Xingyu dan Hua Yueling sama-sama berseri-seri kegirangan. Haha, kalau begini terus, Silver Frost mungkin akan cepat runtuh. Benteng ini sungguh luar biasa. Sementara mereka bersorak, Silver Frost telah kembali ke titik kebangkitan, wajahnya penuh depresi. Hong Dali ini benar-benar menjijikkan. Silver Frost duduk di tanah seolah-olah kehabisan tenaga dan berkata, benteng itu memang sangat kokoh. Bahkan tidak goyah karena serangan kita. Malahan, cukup banyak orang kita yang tewas. Ia melihat titik-titik bala bantuan di pihaknya, hanya sekitar 90.500 yang tersisa. Hampir 1.500 orang tewas dalam serangan ini, sementara pihak lawan kehilangan kurang dari 200 orang. Perbedaan jumlah korban yang sangat besar ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ia tak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Dalam pertempuran grup, strategi dan taktik sangatlah penting. Di sini, mereka bisa menggunakan segala macam taktik atau trik, bahkan bisa memancing orang-orang dari pihak musuh ke pihak mereka. Semua ini hanya bertujuan satu, meraih kemenangan akhir. Hanya satu hal yang tidak perlu dipertimbangkan. Atau lebih tepatnya, hal itu jelas tidak seharusnya dipertimbangkan. Ini adalah kekuatan individu seseorang. Dalam perang antar pasukan, kekuatan individu seseorang adalah hal yang paling tidak penting. Ini sulit. Silver Frost menatap peta dengan lesu. Bagaimana kita bisa menembus benteng Hong Dali? Benteng itu terlalu kokoh. Kalau kita tidak memikirkan cara, kita hanya bisa menunggu dan melihat siapa di antara kita yang menghabiskan sumber daya kita lebih dulu. Bos. Wells menyentuh dagunya dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia berkata, aku punya ide yang mungkin berhasil. Ide apa? Cepat, beritahu aku, tanya Silver Frost buru-buru. Karena mereka membangun benteng, kita bisa belajar dari mereka dan melakukan hal yang sama. Coba pikirkan. Karena mereka bisa membangun benteng, artinya material di sini bisa digunakan. Sederhana saja, mereka membangun benteng, kita bisa menggali terowongan. Selama kita memasuki benteng, akan mudah bagi kita untuk menyerang atau bertahan, bukan? Benar sekali, ide bagus. Silver Frost langsung gembira dan menepuk bahu Wells dengan keras. Kalau ide ini berhasil, setelah kita memenangkan kompetisi, aku akan memberimu apapun yang kau butuhkan setelah kita keluar. Akan lebih baik jika dia bisa memenangkan kompetisi. Bagi mereka yang berusaha keras untuk memenangkan kompetisi, Silver Frost tentu akan memberi mereka hadiah. Oleh karena itu, ia menginstruksikan, siapa di antara kalian yang punya kemampuan menggali terowongan. Sebaiknya kalian pengguna kemampuan tipe serangga. Cepat dan berdiri. Kita akan menggali terowongan menuju markas musuh. Ada cukup banyak pengguna kemampuan tipe serangga di sini. Lagi pula, kemampuan ini cukup umum. Lagi pula, begitu mereka terbangun, statistik tubuh mereka akan meningkat pesat, bukanlah hal yang lucu jika atribut serangga diterapkan pada manusia. Dengan sangat cepat, lebih dari 600 pengguna kemampuan tipe serangga terkumpul. Silver Frost memandang orang-orang ini dan sangat puas dengan jumlah mereka. Yap, bagus sekali. Semuanya, dengarkan. Ini medan perang. Apapun yang kita lakukan, hanya ada satu tujuan, menang. Hong Dali membangun sebuah benteng, seperti yang kalian semua lihat tadi. Mustahil untuk menembus benteng dari luar. Karena itu, kita hanya bisa memikirkan rencana lain, yaitu menggali terowongan ke dalam benteng. Karena kalian semua sudah di sini, permintaanku sangat sederhana. Gali terowongan ke jantung benteng dalam waktu 1 hari. Saat itu,
kita bisa langsung menyerang mereka dari belakang secara tiba-tiba dan merebut benteng. Saat itu, kita bisa bermain-main dengan Hong Dali dan pasukannya sesuka hati. Karena itu, nama sandi untuk misi ini adalah Perang Terowongan. Ada pertanyaan. Pertanyaan apa yang mungkin muncul? Sekalipun Hong Dali adalah dewa, dia juga tidak akan bisa memikirkan rencana sebagus itu, kan? Bos, kapan kita mulai? Ngomong-ngomong, dari mana kita mulai menggali? Tanya seseorang. Mulai menggali dari mana? Ini pertanyaan yang sangat penting. Silver Frost berpikir sejenak, melihat peta lagi, lalu menunjuk lubang tersembunyi di kaki gunung dan berkata, mulai dari sini. Gali dari lubang ini sampai ke titik kebangkitan mereka. Tidak, titik kebangkitan itu pasti dijaga ketat. Gali sampai ke titik kebangkitan kedua mereka yang terdekat dan kuasai titik kebangkitan itu terlebih dahulu. Lalu, kita akan menyerang mereka dari sana. Dimengerti. Rencana Silver Frost sederhana dan lugas. Para anggota langsung bertransformasi dan bersiap untuk mulai menggali. Di pihak Hong Dali, Saudara Dali, Yu Muming dan Kong duduk di depan Hong Dali dan bertanya dengan lembut, pertempuran pagi ini sungguh luar biasa. Kita hanya kehilangan sekitar 300 orang dan membunuh sekitar 1.500 musuh. Tapi mereka baru bertindak sekarang, menurutmu apa yang akan dilakukan Silver Frost selanjutnya? Apakah mereka akan membuat mesin pengepungan? Kong melihat sekeliling. Ada cukup banyak pohon besar di sekitarnya. Kalau mereka punya mesin pengepungan, kita akan kena masalah. Itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dengan mudah. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Ia menatap langit, lalu menatap tanah dan berkata, jika mereka ingin menyerang benteng, satu-satunya cara yang mungkin adalah dari langit atau dari tanah. Mereka tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa menyerang dari bawah tanah. Bab 1219. Kalian tahu apa maksudku? Entah dari langit atau dari bawah tanah. Begitu Hong Dali mengatakan ini, Yu Muming dan Kong langsung terkesan. Dia bahkan bisa memikirkan ini praktis tak terkalahkan. Mereka merenung sejenak dan sepakat bahwa ini juga satu-satunya cara yang mungkin. Jika musuh ingin menyerang mereka dengan paksa, mereka pasti membutuhkan mesin pengepungan. Selain itu, satu-satunya solusi yang mungkin adalah menggali terowongan di bawah benteng. Lagi pula, di medan perang ini, bahkan pengguna kemampuan terbang pun tidak akan bisa terbang. Jika terbang itu mungkin, apa gunanya strategi dan taktik? Terbang ke udara dan menyerang musuh saja sudah cukup, kan? Karena terbang tidak memungkinkan, mereka hanya bisa menggali tanah. Dan jelas, pengguna kemampuan tipe serangga ahli dalam menggali. Kalau begitu, Saudara Dali. Yu Muming memanggil Hong Dali dengan tulus kali ini. Menurutmu dari mana mereka akan keluar? Titik kebangkitan kita. Itu pasti titik kebangkitan. Kalau mereka tidak menduduki titik kebangkitan kita, bagaimana mereka bisa melawan kita? Ia berpikir sejenak dan menjawab dengan nada datar. Tapi, kurasa mereka tidak akan langsung keluar dari titik kebangkitan di sini. Lagi pula, titik kebangkitan di sini dijaga sangat ketat. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk merebutnya dari kita. Karena itu, mereka pasti akan keluar dari titik kebangkitan lain yang lebih jauh dan merebutnya diam-diam, lalu datang dan melawan kita dari belakang. Saat itu, pertarungan akan berlangsung sengit. Dan mereka unggul jauh di titik bala bantuan, kalian tahu maksudku. Dimengerti. Tidak ada lagi yang mereka ragukan. Hong Dali praktis sepenuhnya menganalisis strategi Silver Frost. Apa keuntungan terbesar Silver Frost saat ini? Poin bala bantuannya jauh lebih tinggi daripada Hong Dali. Inilah keuntungan terbesarnya. Dalam perang, jelas penting untuk memaksimalkan keuntungan mereka hingga cukup untuk memastikan kemenangan. Poin bala bantuan Silver Frost sekarang sudah lebih dari 90.000, sementara Hong Dali hanya sekitar 80.000. Kalau dilihat dari sini, perbedaannya sepertinya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana jika pertempuran berlanjut? Misalnya, ketika mencapai tahap di mana Hong Dali hanya tersisa 5.000 dan Silver Frost punya 15.000. Saat itu, keunggulan kecil ini akan menjadi keunggulan mutlak, kan? Luar biasa, Saudara Dali. Mata Yu Muming berbinar. Analisis Hong Dali sungguh luar biasa. Jika Hong Dali bisa memprediksi setiap langkah musuh, bukankah mereka pasti akan mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran grup? Hong Dali dipenuhi penyesalan, ingin menamparkan dirinya sendiri. Apa-apaan, kenapa aku banyak bicara? Semuanya sudah berakhir. Plot Silver Frost memang bagus, tapi aku menghancurkannya lagi. Aku berniat kalah. Bukan menang. Konsekuensi dari memenangkan pertempuran ini sungguh berat. Sebaiknya aku kembali tidur dulu. Hong Dali buru-buru lari. Kalian bisa lanjutkan membahas sisanya. Setelah mengatakan ini, ia berlari secepat mungkin, meninggalkan Yu Muming dan Kong yang saling menatap.
Kong melihat punggung Hong Dali dan menyenggol Yu Muming, lalu tersenyum dan berkata, "Hei, apa kau sudah yakin sekarang? Kakak Dali memang sehebat ini. Kita tidak akan pernah depresi saat mengikutinya." Benar sekali. Yu Muming benar-benar yakin kali ini, baik di mulut maupun di hati. Memenangkan pertempuran grup memang tidak mudah. Tapi setelah mendengar kata-kata saudara Dali, aku merasa kemenangan sudah dekat. Dia sungguh mengesankan. Seandainya saja aku bisa menjadi antek saudara Dali juga. Kong menghela napas dan berkata, aku ingin tahu apakah dia bersedia menerimaku. Benar, desah. Yu Muming juga merasakan hal yang sama. Lupakan saja. Karena saudara Dali sudah memberitahu kita langkah Silver Frost selanjutnya, kurasa setidaknya 90% itu akan terjadi. Jika Silver Frost tidak melancarkan serangan normal yang serius kepada kita dalam 2 hari ke depan, mungkin dia benar-benar sedang menggali terowongan. Yap, kita harus bersiap sekarang. Kong berdiri dan berkata, pasang perangkap untuk mereka di titik kebangkitan di bawah sana. Kalau tidak, percuma saja kalau kita harus melawan mereka langsung saat mereka benar-benar menggali jalan ke sana. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Yu Muming langsung mengangguk. Selama 2 hari berikutnya, Silver Frost memang mengorganisir beberapa serangan, tetapi semuanya hanya serangan skala kecil, dengan hanya sekitar 2.000 orang. Setiap kali, ia akan mundur ketika sekitar 100 orang tewas di pihaknya. Orang-orang di tribun penonton sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan Silver Frost, tidak yakin apa yang sedang ia lakukan. Terowongan Silver Frost digali dari sudut yang tersembunyi bagi penonton. Mereka hanya bisa melihat ada orang-orang yang sedang melakukan sesuatu di sana, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang itu. Apa rencana Silver Frost ini? Banyak orang merasa penasaran. Dia mengirim lebih dari 2.000 orang untuk menyerang setiap hari, tapi mustahil baginya untuk menembus benteng kokoh itu, kan? Setidaknya dia harus membuat beberapa mesin pengepungan atau semacamnya. Kalau tidak, bukankah dia hanya mengirim orang untuk mati? Begitukah? Tapi aku terus merasa dia sedang merencanakan sesuatu, dia agak misterius. Kurasa dia tidak sebodoh itu. Biasanya, orang jenius seperti dia tidak sesederhana itu. Benar, tonton saja. Kurasa akan ada acara bagus yang bisa ditonton dalam 2 atau 3 hari lagi. Semua orang di tribun penonton membicarakan hal ini. Sedangkan di area keluarga Hong Xingyu memandang Hong Dali yang tidak melakukan apa-apa dan merasa sedikit khawatir. Dali tidak melakukan apa-apa selama beberapa hari terakhir. Jika ini terus berlanjut dan terjadi kecelakaan, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Kurasa tidak. Namun, Hua Yueling tidak terlalu khawatir. Meskipun kekasih kita biasanya terlihat sangat riang dan ceroboh, dia cukup bisa diandalkan di saat-saat genting. Masalahnya sekarang, apa yang sedang dilakukan Silver Frost? Berkat benteng itu, Hong Dali praktis berada dalam posisi tak terkalahkan. Oleh karena itu, yang perlu mereka ketahui adalah apa yang sedang direncanakan Silver Frost. Ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada pergerakan khusus dari pihak Silver Frost juga. Hong Xingyu mengerutkan kening. Melihat ke arah gunung kecil tempat Silver Frost dan timnya berkumpul, ia tiba-tiba menyadari bahwa banyak orang sedang menuju ke sudut mati. Ia langsung mengerti dan menepuk kakinya. Oh tidak, Silver Frost sedang menggali terowongan. Mereka berencana untuk menyerang dari belakang. Serangannya 2 hari terakhir ini hanyalah umpan untuk menarik perhatian Dali. Tujuan sebenarnya mereka adalah menggali terowongan di bawah tanah. Titik kebangkitan di gunung kecil. Bagaimana terowongannya? Tanya Silver Frost kepada Wells. Setelah terowongannya selesai, aku akan mengirim sekelompok kecil untuk menyerang bagian depan lagi sementara kalian semua datang dari belakang. Kita pasti bisa menang jika kita mengapit mereka. Terowongannya hampir selesai. Menurut kabar yang dikirim, hanya perlu sekitar 200 meter lebih. Kira-kira 1 hari sudah cukup. Setelah berkomunikasi dengan orang-orang yang menggali terowongan, sebuah terowongan dengan cepat muncul di peta. Bos, kalau begitu, siapa yang harus kita kirim melewati terowongan itu? Aku akan memimpin mereka. Silver Frost selalu memimpin dalam hal semacam ini. Aku akan membawa 3.000 orang bersamaku. Kau bawa orang-orang yang tersisa untuk memancing mereka di depan. Setelah kita menduduki titik kebangkitan mereka, kita akan bisa bertarung langsung dengan mereka. Oke, tidak masalah. Aku janji akan menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, pada hari ketiga, sekitar pukul 3 sore. Ini adalah waktu di mana seseorang kemungkinan besar akan lelah dan tertidur, dan ini tentu saja berlaku juga bagi orang-orang Hong Dali. Di dalam terowongan. Cepat. Kita harus bergegas. Setelah periode waktu ini berakhir, situasinya mungkin akan lebih sulit. Silver Frost menginstruksikan anggota yang menggali di depan dan berkata, tapi jangan terlalu berisik. Setelah kalian menggali, pergilah mengintai dulu. Mengerti, bos?
Pengguna kemampuan tipe serangga di depan menggunakan cakarnya yang seperti sekop untuk menggali terowongan dengan sangat cepat. Sambil menggali, ia berkata, "Setelah aku menggali, aku akan pergi dan memeriksa sekeliling dulu. Aku akan berteriak memanggil kalian jika tidak ada masalah." Ya, lakukan dengan cara ini. Di sisi lain, Wells membawa sekelompok besar orang dan diam-diam menuruni gunung, lalu dengan cepat mendekati benteng. Setelah semua orang berkumpul, ia berkata dengan lembut, "Kita akan menyergap di sini dulu. Setelah bos memberi perintah dari sisi lain, kita akan mulai menyerang." Dimengerti, dimengerti. Semua orang mengangguk. Demi meraih kemenangan, mereka semua bekerja sama dengan sangat baik. Untuk sesaat, tak terdengar suara apapun. Kecuali seseorang mengamati dengan saksama, tak seorang pun akan menyadari bahwa sebenarnya ada sekelompok orang yang sedang menyergap di sini. "Bos." Di dalam terowongan, anggota di depan menggali lubang kecil di dinding dan melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu mengangguk sedikit ke arah Silver Frost dan berkata, "Sepertinya tidak ada orang di luar. Seharusnya tidak ada masalah." "Oke." Silver Frost menepuk kakinya dan berkata, "Berhasil atau gagalnya kita, semuanya tergantung pada ini. Semuanya, bersiap-siaplah. Aku akan keluar dulu nanti dan memeriksa. Jika tidak ada masalah, kalian semua akan mengikutiku untuk merebut titik kebangkitan." Sementara itu, Wells dan timnya akan berpura-pura menyerang benteng. "Setelah kita merebut titik kebangkitan, kita akan menyerang dengan kekuatan penuh." Semuanya mengerti. Dimengerti. Semua orang mengangguk serempak. Ci. Tak lama kemudian, sebuah lubang setinggi satu orang pun digali dalam perang. Silver Frost dengan hati-hati memasukkan batu yang telah dipotong ke dalam terowongan, lalu segera keluar. Dia mengamati sekeliling selama hampir 1 menit penuh dan tidak melihat satu orang pun di dekatnya. Akhirnya merasa lega, dia tersenyum dan berkata, "Hong Dali, sepertinya kamu tidak terlalu mengesankan. Aku akan lihat apa yang akan kamu katakan kali ini." Sebelumnya, ia dikalahkan telak oleh pasukan budak Hong Dali. Ia menahan napas dan menunggu untuk membalas dendam pada Hong Dali atas kekalahan ini, jadi wajar saja jika ia sangat berhati-hati. Setelah ia mengamati sekeliling dan semuanya tenang, situasinya kembali seperti yang ia inginkan. Ia segera kembali ke terowongan dan berkata, "Semuanya, cepat keluar." Aman. Suara desisan. Pasukan 3.000 orang keluar satu persatu dari terowongan. Dalam waktu singkat, seluruh titik kebangkitan dipenuhi oleh pasukan Silver Frost. Melihat bahwa mereka akan menguasai titik kebangkitan ini dengan sangat cepat, Silver Frost langsung memberi perintah kepada Wells untuk menyerang. Semuanya lancar, mulai serangan. Dimengerti. Wells menerima perintah ini dan tahu bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia dengan antusias berdiri dan berteriak, "Saudara-saudara, serang. Serang, serang, kemenangan milik kita." Lebih dari 1.000 orang langsung menyerbu ke arah benteng. Bab 1220. Mengubah musuh menjadi debu dalam jentikan jari. Meskipun tim yang dipimpin Wells tidak banyak orang, keributan yang mereka timbulkan sungguh dahsyat. Begitu mereka menyerbu benteng, segala macam mantra sihir berhamburan ke arah kastil. Seketika, mereka bisa mendengar orang-orang di dalam kastil menjadi kacau balau. Semua orang berseru dan berteriak. Entah bagaimana orang-orang di dalam bisa berteriak, "Musuh ada di sini." Oleh karena itu, Wells dan timnya menyerang dengan lebih bersemangat. Dalam waktu singkat, kedua tim bertarung dengan sengit. Di pihak Silver Frost, semuanya berjalan sangat lancar. Mereka datang tiba-tiba, dan tidak ada seorang pun dari pihak Hong Dali yang berjaga di sekitar tempat itu. Silver Frost dan beberapa orang berjaga sementara yang lain dengan cepat menguasai titik kebangkitan. Begitu titik kebangkitan berada di bawah kendali mereka, Silver Frost merasa tenang. Pertempuran itu praktis sudah setengah dimenangkan. Ia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, ayo kita bergerak. Kita akan menjepit mereka dan menyerang. Benteng Hong Dali pasti akan hancur kali ini." Dimengerti. Setelah mereka menguasai titik kebangkitan ini, mereka tentu tak perlu lagi bertindak sembunyi-sembunyi. Mereka semua bersorak dan menyerbu ke arah benteng. Begitu mereka menyerang tim Hong Dali dari belakang, kemenangan akan menjadi milik mereka. Namun, tiba-tiba, ketika mereka baru bergerak kurang dari 100 meter, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dari terowongan di belakang mereka. Kemudian, area itu tiba-tiba menyala. Wuss! Lebih dari 4.000 orang muncul dari perbukitan di dekatnya dan mengepung Silver Frost dan orang-orangnya. Begitu mereka mengepung Silver Frost dan timnya, sebagian dari mereka dengan cepat terpisah, dan Yu Muming serta Kong meletakkan kursi yang mereka bawa ke tanah. Kemudian, mengenakan jaket windbreaker hitam dan topi bowler hitam, Hong Dali dengan santai berjalan keluar dari kerumunan dan duduk di kursi. Ia bahkan meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya dan tersenyum menatap Silver Frost. "Hong Dali,
Melihat pemandangan ini, Silver Frost tahu bahwa rencananya hancur lagi. Ini aku. Hong Dali menyeringai dan mengangguk, lalu berkata, karena kau berencana menyelinap dari belakang, aku pun mengikuti dan menjebakmu dalam perangkap ini. Hehe, ngomong-ngomong soal seni perang, aku juga sudah mempelajari 36 jurus itu. Begitu dia mengatakan hal itu, semua anggota memandangnya seperti sedang menatap dewa, mata mereka penuh dengan pemujaan. Saudara Dali benar-benar orang yang saleh, ramalannya tidak pernah salah sebelumnya. Kau menduga aku akan menggali terowongan. Silver Frost memang sangat tertekan. Ia merasa tak satu pun strategi dan triknya bisa disembunyikan dari mata Hong Dali. Perasaan itu sama seperti Sun Wukong yang tak bisa terbang dari telapak tangan Buddha, sangat tertekan. 1. Bukankah ini sangat sederhana? Jika Hong Dali memegang kipas bulu di tangannya sekarang, dia akan benar-benar seperti Zhuge Liang yang bereinkarnasi. 2. Karena kau tidak bisa menerobos garis depan, kau hanya bisa mencoba taktik lain, baik dari atas maupun dari bawah. Karena kau tidak bisa terbang, kau hanya bisa datang dari bawah tanah. Hong Dali, aku akui kau benar. Silver Frost kalah lagi, ia langsung melihat sekeliling, lalu menunjuk ke belakang dan berkata, lari dari belakang. Lari dari tempat ini dulu. Mereka sekarang terkepung sepenuhnya, dan mereka pasti tidak akan bisa menang dalam pertarungan langsung. Karena itu, mereka hanya bisa menemukan titik lemah untuk melarikan diri dan menyusun rencana nanti. Semuanya, serang. Hong Dali tersenyum dan melambaikan tangannya pelan, seolah bisa mengubah musuhnya menjadi abu hanya dengan jentikan jari. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Saat mereka memperebutkan titik kebangkitan di gunung sebelumnya, pihak Hong Dali lah yang bertarung dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun, hanya dalam hitungan hari, situasinya berbalik. Semua orang tentu saja senang berada di pihak yang unggul jumlah. Begitu saudara Dali melambaikan tangannya, Kong dan Yu Muming memimpin serangan dan langsung berhadapan dengan tim Silver Frost. Haha, Silver Frost, aku tak menyangka kau juga akan mengalami hari seperti ini. Yu Muming tertawa terbahak-bahak. Bisa dibilang ia sedang membalas dendam hari ini dan sama sekali tidak main-main. Ayo, kita bertarung 300 ronde lagi. Semangat tempur Yu Muming sangat tinggi, tetapi Silver Frost ingin sekali melarikan diri. Karena itu, ketika mereka mulai bertempur, pihak Silver Frost sudah kalah. Pasukannya terbunuh dengan sangat cepat. Poin bala bantuan Silver Frost berkurang dengan sangat cepat, lebih dari 1000 orang tewas hanya dalam 10 menit lebih. Terlebih lagi, seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka memperoleh kendali atas titik kebangkitan di sini, sehingga rakyatnya langsung dihidupkan kembali di titik kebangkitan ini. Hong Dali, baiklah, saudara-saudara, dorong mereka ke titik kebangkitan. Bunuh mereka begitu mereka hidup kembali, jangan ada yang bersikap sopan. Sialan. Saat Silver Frost mendengar ini, dia hampir muntah darah. Aku jadi penasaran kenapa kita baru saja berhasil menangkap titik kebangkitan ini dengan begitu mulus. Ini memang bagian dari rencananya sejak awal. Segalanya menjadi menarik sekarang. Ketika orang-orang di pihak Silver Frost mati, mereka akan langsung dihidupkan kembali di titik kebangkitan. Lalu, mereka akan langsung terbunuh saat muncul. Mati dan hidup kembali dan mati. Seperti apa jadinya jika 4.000 lebih orang mengepung 3.000 lebih orang di titik kebangkitan dan membantai mereka? Apalagi karena terowongannya diblokir, Silver Frost tidak punya tempat untuk lari. Di tribun penonton, semua orang menatap medan perang dengan bingung. Mereka semua merasakan tubuh mereka membeku. Ya Tuhan, Hong Dali ini terlalu kejam, ya. Dia benar-benar bisa memikirkan rencana seperti itu. Begitukah? Jurus ini praktis tak terkalahkan. Silver Frost benar-benar akan mengalami tragedi kali ini. Tepat sekali. Lebih dari 1000 orang di sisi lain tidak bisa mencapai mereka, dan mereka juga tidak bisa kabur dari sini. Mati dan hidup kembali dan mati, poin bala bantuan mereka turun 5.000 poin hanya dalam waktu sesingkat itu. Bagus. Kerja bagus. Hong Xingyu menepuk kakinya dan berkata, kekasih kita memang penuh kejutan. Aku bahkan tidak bisa memikirkan taktik seperti itu. Mengesankan. Benar-benar mengesankan, hahaha. Begitukah? Kita tidak memanjakannya tanpa alasan, haha. Hua Yueling juga sangat gembira. Tak seorang pun menyangka Hong Dali bisa memikirkan taktik yang begitu tak terkalahkan. Dengan begini, Hong Dali pasti menang. Kali ini, Silver Frost benar-benar kalah telak. Mereka ditebang seperti petani yang memotong daun bawang secara bertumpuk. Tak seorang pun bisa bertahan tanpa patah semangat. Silver Frost kehilangan keunggulan yang sebelumnya susah payah ia raih hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Awalnya, ia unggul sekitar 12.000 poin bala bantuan dari Hong Dali. Namun kini, poin bala bantuannya turun lebih dari 18.000. Dan Silver Frost sendiri juga mati total 6 kali.
Ini tidak akan berhasil. Poin bala bantuanku akan segera habis jika terus begini. Aku harus segera memikirkan sesuatu. Untungnya, ia butuh waktu untuk bangkit kembali, sekitar 5 menit setiap kali. Silver Frost buru-buru mencoba memikirkan jalan keluar. Lari. Kita harus kabur dari sini, kita tidak boleh bangkit lagi. Memikirkan hal ini, Silver Frost buru-buru memberitahu timnya melalui obrolan tim, semuanya, jangan bangkit lagi. Lari. Lari keluar dari area kebangkitan. Cepat. Dia akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya dan timnya. Sesaat, setelah orang-orangnya mati, roh mereka semua berlarian keluar dengan panik, seolah-olah dewa kematian sedang mengejar mereka. Oh, enggak bangkit lagi. Hong Dali melihat seluruh titik kebangkitan dan terisak, lalu berkata, karena mereka enggak bangkit lagi, ya sudahlah. Semuanya, pergi ambil titik kebangkitannya kembali. Dengan sangat cepat, mereka mendapatkan kembali kendali atas titik kebangkitan. Silver Frost kembali tertekan, karena titik kebangkitan ini telah direbut kembali oleh orang-orang Hong Dali. Mereka tinggal berteleportasi ke titik kebangkitan terdekat milik mereka dan bangkit kembali di sana, yaitu di gunung. Namun, mereka tidak berada di area titik kebangkitan itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berlari kembali ke sana. Hore! Saudara Dali tak terkalahkan. Pertempuran ini benar-benar membuat Hong Dali terkenal. Semua orang bersorak dan bersorak. Faktanya, dalam semua pertempuran grup sebelumnya, hampir tidak ada yang mencapai kemenangan seperti itu. Setiap kali, kekuatan kedua belah pihak hampir sama dan menang dengan keunggulan tipis. Namun kali ini, Hong Dali langsung mengubah posisi kurang menguntungkannya menjadi keunggulan besar. Dampaknya pada moral rakyatnya sungguh luar biasa. Di tribun penonton, McCarron menatap Hong Dali. Matanya seolah-olah telah menemukan harta karun paling berharga di dunia. Ia begitu gembira hingga bibirnya bergetar. Bagus. Bagus sekali. Hong Dali ini sungguh luar biasa. Dia jauh melampaui imajinasiku. Mengesankan. Mengesankan, gumamnya dengan penuh semangat sejenak, lalu dengan tegas mengeluarkan komunikatornya dan berjalan ke tempat yang tenang. Menyalakan komunikatornya, ia berkata dengan lembut, apakah itu Sir Dick? Ini McCarron. Kabar baik, kabar baik. Sebuah proyeksi holografik muncul di komunikator. Orang itu merasa aneh dan bertanya, kabar baik apa yang Anda terima sampai menelepon saya secepat ini? Sir Dick, seorang jenius taktis muncul di pertempuran grup astral kali ini. Benar-benar jenius, kata McCarron bersemangat, jenius hebat itu belum muncul selama hampir 1000 tahun. Tidakkah kau ingin melihatnya? Pertempuran grup astral. Berapa selisih poin bala bantuannya? Sir Dick jelas tidak sabar. Apa lebih dari 10.000? Lebih dari 10.000 adalah tolok ukur bagi seorang jenius taktis, artinya pihak yang menang-menang dengan keunggulan lebih dari 10.000 poin bala bantuan. Baru setelah itu mereka akan sangat diperhitungkan. Namun masalahnya, pertempuran grup kali ini belum berakhir. Ini. McCarron ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, Pak Dick, pertempuran grup belum berakhir. Tapi, saya sarankan Anda menonton rekamannya dulu. Saya merekam semuanya, sungguh luar biasa. Anda akan tahu setelah menontonnya. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Aku tahu kau tidak berani. Sir Dick jelas orang yang berstatus dan bermartabat tinggi. Dari kata-katanya, keagungan yang tak terhingga terasa. Kirimkan saja. Aku akan memeriksanya dulu sebelum membalas. Oke. Mendengar jawaban Sir Dick, McCarron sangat gembira. Ia buru-buru mengirimkan rekaman kompetisi tersebut. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar 2 jam kemudian, komunikator berbunyi. Kau di alam astral Shenlong, kan? Sir Dick tampak sangat bersemangat. Tunggu aku di sana, aku akan segera ke sana. Hong Dali ini memang berbakat. Tidak, dia jenius. Dia benar-benar jenius taktis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.